Let's go. Emang Irengel? Irengel. Oke. Kan Irengel. Jadi dia game pertama kita dari rangkaian total 6 game yang akan dimainkan pada hari ini. Kita bakal lihat kali ini dari tim game pertama Irengel Aerowolf yang akan bertanding ya. Yap. Arah pesawat pun cukup mendukung tim Aerowolf turun dari SMB. Kita bakal lihat apakah Aerowolf turun. Yes, mereka bakal menuju ke arah SMB. Tinggal FUT, apakah mereka bakal turun atau enggak pada kesempatan kali ini. Sudah mulai turun beberapa tim. Aerowolf kayaknya nggak dapat gangguan sama sekali. Wait, FUT main nggak? Nggak main di grup C. Dia grup C ini lawan Wave loh. Nggak ada. Iya nggak ada. Itu hijau loops bukan Iya. FUT. Tadi gua kaget, gua kira gua salah sebut, ternyata nggak salah sebut dan nggak salah lihat ya. Footballis satu tim sama ini kan, satu grup sama BTR BTR juga sama kan? RRQ kan. Sama dia. 4AM juga. Enggak, 4AM sih? 4AM ada. Nova. RRQ maksud RRQ. gua. Ya Itu kita bakal musuh, kayak ini. musuh bebuyutan kan ya. Musuh buyutan. Dari zaman kapan sampai kapan juga ya barengan terus mereka. Ya udah, dempet terus. Akan Terus. selalu bertemu di super weekend, di weekdays pokoknya. Itu rival abadi itu. Yoi, udah nggak bisa dipisahkan lagi ya. Nggak bisa. Nggak Kembar bisa vs kembar. Yes, dan ada Wow. circle-nya. Oh wow. Kayak sering kali deh di weekday circle-circle kayak gini di Iya. Erengel. Sering banget menuju ke bagian utara dan ini bakal bakal mempercepat tempo sedikit ya Pak. Yep. Di mana semua tim bagian selatan perlu maju minimal ke arah jembatan Rosok. Cuma kalau gue jadi mereka, gue bakal rotasi kanan lewat Kameski. Lebih aman dan jarang banget ada yang ngebegal daerah situ. Tapi EUT itu nge-stick nggak sih? Iya, EUT nge-stick. Mereka Nge-stick bakal mereka. ambil Novo. Mereka ambil pinggiran jalan di sekitar SMB-nya, ambil vehicle-nya dulu, terus mereka bakal menuju ke arah Novo, atau mereka ingin menuju ke arah Milta. Mengingat nggak ada BTR di farm, terus nggak ada KP kalau di grup mereka nggak turun di Milta ya? Mana mereka? Korean Power kan? Iya. Mereka ambil shelter, sekitar shelter, scrappingan. Sekitar shelter. Apa karena nggak sampai? Nggak nyampe tadi. Oke. Harusnya masih Milta kok, karena Milta kan kota mereka banget dan emang enak kota Milta. Buat rotasi, buat apa kan cepat, cocok sama gameplay Konina Power yang suka motong-motongin tim lain. Yes, dan dari ASL juga langsung satu mobil berempat di awal-awal mereka turun di sekitar Gatka. Belum ada lootingan yang terlalu bagus mereka dapatkan karena mereka bergerak seadanya aja Betul. dengan jalur dan juga drop zone yang mereka incar. Langsung nyampe, langsung looting dan mereka bakal cabut lagi untuk scrapping selanjutnya. Harusnya Berempat ada di satu sini orang kan? dua orang yang cabut sih. Oh iya, itu mobilnya udah Iya. dinaikin lagi. Gua kira berempat pengen looting di sini sih sama aja bohong ya. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Mau nggak mau harus ngambil scrappingan di pertigaan tadi, rumah pertigaan tadi. Betul, dan di bukit-bukit. Yang deket ini apa sih dibilangnya tuh? Yang kayak satelit-satelit gitu. Iya. Kan bawahnya ada dua rumah apa tiga? Ada Dua rumah. rumah. Dua rumah setahu yang gua. cukup gede ya. Ya, yang balkonnya ada tralisnya, nggak bisa dilompatin. Oh Nggak tahu iya? sih patch barunya hilang nggak tuh tralis. Kalau zaman dulu sih sebelum patch yang Irengel 2.0 ini Oh, itu ada nggak, tralisnya. iya. Ketahan kan Iya, dia. ketahan di jendelanya. Di Kita bagian bakal luar lihat nih. balkonnya. The Unnamed ya, TU sedang juga looting daerah Novo kali ini. Cukup nyaman mereka, belum terlalu banyak bergerak juga. Dan sementara beberapa tim juga sudah mulai mensecure area mereka setelah tadi penerbangannya agak jauh lokasinya. Ya. Tapi TU ini PR gede. Udah rotasinya lama ke Novo, baru nyampe, udah harus siap pindah lagi karena zona akan bergerak waktu 50 detik lagi nih. Betul, ini dia kehebatan sebuah turnamen ya. Lu harus bisa cepat adaptasi di sebuah turnamen karena circle-nya itu berbeda dengan lu main klasik ataupun lu ngikutin turnamen-turnamen komunitas. Betul, kalau main di rules global ya, Iya. rules profesional itu menggunakan kecepatan yang jauh lebih cepat dibanding dengan rules standarnya, di mana kita lihat kali ini beberapa tim juga prioritas jauh termasuk dari tim TU, dari tim Aero. PR-nya baik banget. Dan kayaknya agak jelek deh lootingannya SMB kali ini. Dia belum ada vest, belum ada senjata yang enak, baru ada VSS doang tadi. Kayaknya belum terlalu bagus deh. Maksudnya bukan belum, tapi untuk kali ini nggak terlalu bagus lootingan yang ada di SMB. Iya, tapi bakal kayaknya juga dari tim Aero ya. Mereka cukup nyamannya di SMB. Kali ini belum mendapat gangguan dari tim manapun, termasuk TU yang turun di Novo. Cuma nanti kita bakal lihat apakah mereka bakal tabrakan dengan tim Footballers atau enggak. Kalau prediksi gue sih enggak ya, harusnya enggak. Mengingat dari Footballers kan kemarin cuma ibaratnya mumpung lagi kosong aja kita ambil. Betul. Bukan tujuannya emang motongin kan. Ya, tapi kan buat ngelihat Aerowolf ketemu sama Footballers itu nanti di match yang ketiga. Karena match kedua B lawan C berarti tim Indonesia masih satu. Di match ketiga hari ini dan di match ke-6 itu baru ada 2 tim Indonesia. Enak banget ya. Penutupnya itu 2 tim Indonesia. Betul, enak jadi ya. Sehari nonton nih one on one. Betul. Pas penutupannya 2 tim sekaligus. A B B C C A B B C C A. Dari Arch yang sudah mengamankan daerah school dan juga apartemen school. Tapi selain itu, hal yang bisa kalian dapatkan selain match yang seru adalah redeem code yang bisa kalian redeem sekarang juga. Ada t-shirt dan juga parasut. Ada baju dan parasut eksklusif
eksklusif PUBG Mobile untuk PMGC. Betul, jadi buat kalian yang buru-buru langsung ambil, nggak pakai lama, langsung di secure ya. Apalagi parasutnya oke banget ya. Ya. Baju juga mantep banget. Walaupun gue belum pernah nge-redeem ya, karena setiap kodenya keluar itu Hilang. selalu pas lagi nge-cash dan nggak bisa secepat itu juga buat ngeklaim karena harus dicatat, ditulis, terus ada masuk mailbox di in-game dulu, di copy lagi, baru habis itu lu dapet itemnya. Iya. Langsung masuk di mailbox yang ada di in-game. Karena biasanya nggak lama. Ya nggak lama lah itu 1 menit aja nggak nyampe. Pokoknya kalau udah selesai proses redeemnya udah langsung bisa digunakan di in-game kalian. Bisa sombong nih parasut dan baju gua PMGC bro. Lu pasti nggak punya kan? Soalnya lu belum main. Makanya download PUBG Mobile sekarang juga. Biar lu punya yang kembar-kembaran sama teman-teman lu yang lainnya juga. So, kita bakal bales lagi. Kita bakal balik lagi. Kenapa jadi bales? Balik lagi ke gamenya karena dari Loops juga sudah mulai berotasi cepat. Tadi Nova kalau nggak salah mereka ambil ini ya, ambil rumah 12. Mereka main scrappingan. Mereka ambil rumah 12. Kita bakal lihat kayak ini juga dari pergerakannya beberapa tim. Langsung menuju ke arah open field. Loops dari 4 AM, dari tim TS, keluar dari kota-kota langsung mengambil high ground. Yang cepat Loops juga tuh, langsung menuju ke arah open field, mungkin mengambil bangkai pesawatnya. Alfred ini juga langsung menuju ke arah bagian utara ke perbukitannya. Wait, 4 AM? Ya ini 4 AM, dia maju duluan, ngebuka jalan. Oke, dan nggak ada tembakan yang dia keluarkan. Yang penting dia bisa ngebuka jalan buat teman-temannya juga, bisa dapetin informasi juga. Dan wow, mata dia sungguh tajam. Hanya dengan RDS dia bisa tahu kalau ada orang di bagian dalam dari shooting range. Betul, tapi emang tujuannya bagus sih. Dia langsung scouting ke depan, bukain jalan supaya minimal dia tahu informasi. Shooting range di mana kosong nggak, rumah ini kosong nggak. Jadi ketika teman-teman mau jalan, mau lewat, itu nggak ada tembak-tembakin orang. Dan ketika nyampe nggak di HB dia sama tim lain. Jadi emang tujuannya scouting gitu awal-awal. Betul, dan dia scoutnya juga bukan scout yang benar-benar ofensif, yang agresif, tapi dia hanya mengamankan jalurnya aja, nggak sampai nge-zoning out untuk tim-tim yang lewat mungkin dari transit point yang udah mereka incar. Kan biasanya yang agresif dan ofensif tuh ketika lu pengen dapetin transit pointnya, ada tim yang mau kesana, lu pasti bakal tembakin supaya transit point lo tuh nggak diambil sama orang. Betul. Tapi dia cuma amatin, informasi dapet, ya udah, yang penting informasinya masuk. Karena balik lagi ada kan juga yang kalau dia nge-scout, moto tempat, dia nembak-nembakin orang lewat. Tapi dari tim 4AM milih untuk nggak melakukan hal tersebut. Tapi Cosmos kita bakal lihat apakah dia bakal menemukan korban. Di lain sisi kita bakal lihat tim DA sudah fight dengan tim ASL di awal-awal circle kali ini ya. Dalam rotasi mereka masih 1 km malah bertemu di daerah perbukitan. Betul, dan akan ada follow up langsung. Silas bakal langsung ke sana, dilindes 1 orang dan turun dari mobil akan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 kill pertama untuk DA. DA ini bisa dibilang permainannya udah mulai stabil, berbeda banget sama minggu pertama mereka dari weekdays dan juga super weekend mereka. Minggu kedua weekdays dan super weekend mereka benar-benar up banget dibandingkan minggu yang pertama. Iya, tapi kita bakal ada tim TSJ. Mereka juga kemarin memiliki performa yang cukup oke juga. Apalagi di Cosmos, lagi on fire banget si Cosmos ini nih. Nempel di mana-mana dah dia. Wah, nempel di mana-mana dah. Di musuh apapun bisa dia tempelin tuh Cosmos ya. Betul. Tapi itu bakal dari tim TSJ sudah rotasi juga dan mereka emang enak sih. Daerah Severny keluar langsung ke high ground. Dia jadi orang pertama. Dia bengong tadi. Mobilnya diem aja. Nah dia lagi menggunakan ini pas vision yang buat ngintip ke Loops. Oke. Tapi santuy banget ya mainnya. Tuh kan. Main 1 tangan cuy dia. Dia ini berarti yang 1 tangan 5 jari. Yang drivingnya pakai 1 tangan. Oh, kan ada kan? Ada. Kan sekarang ngendarain mobil tuh bisa dipindah-pindahin. Enggak, ada lagi pas. Jadi kan driving kan kita kan biasanya pakai tombol-tombol tuh, yang panah kiri, panah kanan, atas bawah. Ada juga yang kayak pakai roda gitu. Emang ada ya? Ada juga yang pakai 1 tangan doang. Gue belum nyobain sih. Cuma yang gua tahu updatean sekarang itu lo bisa pindahin yang mau belok kanan belok kirinya bisa lo pindahin. Di modif lah settingannya. Iya, bisa dimodif. Kalau zaman dulu kan nggak bisa. Ya zaman dulu kan ya udah gitu aja terus sampai kapanpun. Gue inget banget tuh pas patch yang kanan kirinya bisa diubah, remnya nggak bisa dipindahin tuh waktu itu. Bukan rem. Apa? Tombol exit. Tombol exit. Oh, rem sih tombol exit, betul. Terus sepanjang gue main klasik ya, isinya orang-orang jatuh dari mobil semua. Ya mau gimana? Tombol exitnya nggak bisa dipindahin. Tapi untungnya sekarang udah di fix ya. Cepet, cuma sehari waktu itu ya? Enggak, 2 hari sih jatuhnya tuh. Hari H itu, sama besoknya kan? Iya. 1,5 hari berarti. 1,5 hari lah ya. 1,5 hari. Tapi itu lucu banget sih waktu lagi main. Sepanjang klasik ya? Banyak. Ada 4 orang 5 orang jatuh dari mobil tiap game. Soalnya di button gua aja tombol exitnya sama ngeker gua itu jadi 1. Kalau lu ngeker dia kadang-kadang jatuh. Iya, jadi gua mau nggak mau saat itu harus ngubah tombol kekerannya ke arah ke sisi lain yang ada di layar handphone gua. Ya itulah yang terjadi kemarin.
Tapi untungnya cepet banget di fixin. Jadi thank you banget buat PUBG Mobile dan juga Tencent ya. Kita Betul. bakal balik lagi ke game Back to the Beat. Back to the game. Ada Archer yang sudah mulai melihat Kunena Power, terlihat dengan sangat jelas tapi belum ditembak sama Inonix. Masih dipantau, dia masih ngeproning di bagian atap dari rumah ini. Udah mulai dipantau kembali, namun belum ditembak. Namun satu player dari Kunena Power sudah cukup low HP barnya, belum terknockdown, masih mengamankan di posisi mereka masing-masing dan Gonzo pun langsung melakukan proning dan melihat dengan menggunakan matanya. Iya, kita Mata bakal in game ya, bukan mata asli. Mata asli jelas dipakai. Beda, itu beda. Tuh ini bakal jadi seorang Gonzo ya, dia langsung melakukan proning tapi nggak mau keluar sama sekali. Ini game ya pas, tahan informasi semua. Nggak ada yang mau macam-macam buka informasi kepada tim lain. Kebanyakan cuma diam, scouting, cari informasi, kasih lewat. Nggak apa kasih lewat, yang penting tahu dia turun di mana. Ya betul. Dan dari Ark gue salut, mereka berani banget nge-split di 3 sisi, 2 orang nge-stick, berarti set mereka 1-2-1. Ya, set mereka 1-2-1 dan udah dikelilingin sama beberapa tim juga, termasuk Godsend yang ada di sekitar mereka. Belum ada baku tembak yang lebih intens terjadi, tapi dari TU sudah mulai berkumpul juga. Mereka mendapatkan satu compound. Yasnaya kayaknya bakal diperebutkan banget deh. Scrappingan rumahnya, nggak di kotanya. Apartemen belakang. Ya, apartemen yang deket ladang. Ya dekat ladang itu paling diincar karena itu high ground yang paling enak dan juga nggak ada apartemen nempel di area tersebut selain apartemen tersebut. Ini bakal di tim Ark juga, mereka mengambil tempat yang enak. Ini perbukitan di baliknya ladang. Betul. Dan ini gampang untuk ngeliat ke semua arah. Coba balik lagi, gampang ngeliat semua arah. Gampang juga dilihat dari semua arah. Yes. Karena arah belakang mereka itu Open. gua bilang apa ya, secondnya Rozok yang ada Yang ada rumah garasi, Rumah terus ada Spiderman di rumah atasnya. panjang juga. Yang waktu itu siapa fake lama banget di situ ya, gua lupa. Secret apa siapa ya? Pokoknya ada yang fake lama juga di situ. Karena kan Rozok kirinya kan rumah banjir tuh. ya. Kanannya habis bukit. Nah, itu ada kompon lagi yang deket jembatan. Oh iya iya Nah, iya. itu gue bilangnya second Rozok tuh di situ Itu tuh. banyak yang beda-beda. Ada yang juga bilangnya rumah kemenangan, juga beda-beda sebutan sih. Ada yang waktu itu gue main ngomongnya compound Rozok. Ya. Ada yang bilangnya compound Dewa, compound kemenangan. Ya. Beda-beda sih, beda-beda. Baik Beda banget. komunitas, beda sebutan. Iya, sama aja kayak rumah Spiderman. Ada yang bilang rumah 3 lantai, ada yang bilang rumah Spiderman, ada yang bilang apa lagi ya? Kebanyakan Spiderman sih tapi. Ya rata-rata Spiderman Kalau karena yang- mayoritas dari pro player juga bilangnya kayak Iya. gitu. Kalau yang satu lantai yang bilangnya rumah nenek. Rumah nenek jadi keinget yang lain ya. Tapi emang itu sebutannya kebanyakan. Iya. Karena kan satu lantai. Biasanya kan kalau yang udah tua kan nggak mau 2 lantai rumahnya kan. Yang Sniper Tower aja ada yang bilang itu Sniper Tower, ada yang bilang rumah Harry Potter, ada yang bilang rumah jamur. Soalnya kalau di PUBG sebelah Hah? bilangnya Wizard Tower. Ah. Kan kalau Wizard pasti mikirnya Harry Harry Potter, Potter kan. Pasti, udah pasti. Belum perangnya nggak terlalu intens ya, cuma dikit-dikit doang. Tapi Tapping-tapping. bikin bonyok tim lain loh. iya ini kayak cuma banyak-banyakin tim lain. Secure tempat kayak ibaratnya mendominasi area tersebut. Waduh, nggak kelihatan kah bang itu? Kalau Kalau bagi sih kelihatan, tapi kalau UAS kadang-kadang nggak kelihatan itu. biasa kayak gitu pas ya, antara lagi buka map atau lagi main mata. Betul. Lagi lihat mata kiri kanan. muter-muterin. Tapi kayaknya school bakal chaos karena Nova back to school. Mereka Iya. udah mulai nge-stick 2 playernya di arah school, tapi bakal dilempar utilities lagi. Step sudah mulai terdengar di arah belakang. Dilempar smoke, setup membutakan player yang sudah setup terlebih dahulu di dalam schoolnya. Dan Coolboy masih menahan di bagian tembok luar dari arah sekolah. Bersabar untuk naik ke bagian atap dan akan ada setup kembali dilakukan oleh TU yang saat ini sedang tersplit. 1 orang ada di bagian atas, di bagian rooftop. 1 orang lagi di arah sebelah kiri. 2 orang yang udah mulai nge-stick, tapi Nova secara beriringan mereka silih berganti masuk ke dalam school. 1 orang keluar ke arah kolam renang, ya? iya. Satu orang di komplek kolam renang, tapi kita bakal lihat kayak ini dari tim Envy ya. Mereka juga bakal ngambil daerah-daerah kanan dulu. Mereka stick di dalam ruang-ruangannya supaya nggak dibom dan juga nggak ada tapping-tapping dari jarak jauh. Dan dari tim TU lebih nyebar mereka. 2-1-1 kali ini. Gimana kolam renang? Harusnya udah backup sih. Udah nge-backup karena dia nggak bisa nembak ke arah dalam sekolah. Betul. Susah nembaknya ke dalam. Harusnya udah mulai nge-backup. Dan yang di rooftop gue rasa nggak bakal bisa terlalu lama di atas karena takutnya ada orang yang ngontrol apartemennya. Granat bakal dilempar kali ini. Belum ada damage yang terlalu besar diterima oleh TU ataupun Nova. Mereka hanya menahan stepnya terlebih dahulu. Belum ada commit push. Mencari informasi lebih jelas lagi. Dan kali ini ada sedikit regroup lagi dari Baki. Baki menuju ke arah ruangan yang berbeda. Para boy akhirnya memberanikan diri untuk naik perlahan-lahan menuju ke bagian lantai 2. Coolboy juga sudah ada di lantai 2 harusnya, dan King masih bertahan. Dia bakal menahan aulanya dan sudah mulai terdengar stepnya, terlihat dengan sangat jelas, tapi belum ada tembakan. Molotov sudah mulai dilemparkan kali ini. Kokang granatnya, Molotov akan segera menghilang. Dia bakal melakukan pick, nipis saja dan granatnya meledak di tangannya tangannya sendiri. What happened dengan Nova? Gua nggak ngerti apa yang terjadi. Dia meledakkan granatnya di
tangannya sendiri. Betul, lihat dari TU langsung datang mendekat kali ini ya. Setelah mendengar bahwa ada yang ngejatuhin diri sendiri dengan granat yang dipegang. Tampaknya Nova langsung masuk ke dalam mode agresif. Langsung mengelilingi tim Nova yang kalah jumlah anggota mereka. TU dengan sangat berani masuk dalam rumah. Pengen nembak-nembakin arah Nova. Tapi malah dua orang TU terlalu terbuka. Kenok kali ini ya. Betul, dan itu movement yang nggak harus dilakukan sama TU, padahal mereka unggul dalam segi timing. Betul, itu mereka terlalu buru-buru keluar, dan sekarang malah jadinya mereka yang diburu oleh tim Nova. Betul, dan Baki lompat dari luar menuju ke bagian dalam namun tertembak dari arah belakang. Last man standing, hanya menyisakan Q. Seorang saja di arah aula, sendirian aja dia. Iya. Wah, mimpi buruk main. Padahal TU tadi menang timing loh dia. Momennya dapat kalau misalkan ngenokin 2 player. Tapi ya mau gimana lagi, setup dari Nova bener-bener rapi. Nova hanya kehilangan 1 pemain mereka saja. Last man standing yang masih bertahan dari TU pun masih bersembunyi di dekat panggung. Tapi gue suka banget sih Nova ya, mereka tuh tenang loh pas tadi. Dalam keadaan diburu pun, mereka masih tenang banget. Tapi kita bakal lihat dari tim TU, dengan kondisi mereka tinggal one man standing, dia bakal ngelakuin apapun untuk survive. Betul. Apapun dia bakal lakuin, dan pas banget dilempar smoke, dia bakal ke belakang, dimana dia jaga juga oleh satu tembok sekolah. Tapi dia nggak bakal lama-lama banget amannya, karena di belakang dia ada tim DRS yang sudah masuk ke depan ke arah compound dari schoolnya. High groundnya ada Ark juga. Jadi dia nggak bakal bisa bergerak bebas kali ini. Bahkan 1 vehicle udah mulai lewat, 2 vehicle sudah mulai lewat, Archer juga sudah mulai lewat di bagian high ground. Kali ini Skull akan kedatangan tamunya yang berikutnya. Ada DRS yang bakal nge-push ke arah Skull. 3-1-4 di arah Ini Skull. baru party at the school. Yes, ini dia. Lihat Aero terobos ke tengah-tengah lapangan, Spawn pulang ke arah lobby. Cukup bonyok tim Aero kali ini ya, untuk game pertama kita. Betul, kayaknya mereka pengen ambil gundukan-gundukan antara Rozok dan juga bawahnya tuh mana? Yang rumah gede banget, ada gudangnya juga. Yang compound itu kan. Betul, yang biasa kita ambil juga itu. Apa ya, kita sebutan apa kita kasihnya ya? Gue lupa istilahnya apa. Aduh, pulang. Selesai. Oke. Kita kasih nama apa? Gimana kalau ini compound kentang? Compound Kan kentang. Atasnya bukit kentang kan? Iya, atasnya bukit kentang sih. Compound kentang ini. Compound kentang lah ya. Ntar kalian tahu deh itu daerah yang mana, karena itu daerahnya enak banget. BTR kalau nggak salah pernah fight di area situ juga dan mereka chicken. Itu rebutan back team soalnya. Betul. Lovre juga rebutin situ, Erki juga rebutin situ. Nanti deh kalau kelihatan kita bilang ya. Kalau kita sebutannya apa pas? Compound kentang. Compound kentang boleh. Bukit kentang jadi ada 2 kalau bukit kentang ya. Kan ini compound bawah kan, yang Iya, ada di bawah. yang ada garasi gede kayak Yang gudang yang gede. dekat gudang hijau. Iya, Yang dekat gudang hijau pinggir jalan itu. Ya itu boleh lah. Kita kasih nama. Semoga kalian terbayang sama yang kita pikirkan juga ya. Yang sering main PUBG Mobile pasti tahu spot itu. Kalau yang suka nonton PMPL tuh yang suka diturunin sama Nerpeko sendirian. Peko biasa turun sama situ. Lovre suka ngambil buat rotasi pertama. Betul, buat transitnya dia. Transit di awal. Nah itu 2 tuh. Oke. Nanti kalau kalau lihat tahu dah. Oke, kalau lihat tahu dah, gue juga bingung nih titiknya itu di sebelah mana, tapi kita bakal lihat fight-nya terlebih dahulu ya, karena Nova juga sudah mulai terkena push oleh DRS. 1 pemain mereka tumbang kali ini. Coolboy harus di revive dan akan bermain di arah tangga. FPP mode dari Paraboy bermain di arah tangga kali ini, beri fire dan hampir saja mendapatkan korban berikutnya. Paraboy masih bisa buying time terlebih dahulu, tapi 2 player mereka sedang dalam posisi kenal. Kali ini Jimmy akan langsung nge-push dan langsung saja di bumi hanguskan. Nova pulang ke arah lobby. Betul, mereka mengambil tempat yang enak tapi terlalu enak sehingga langsung dihajar oleh tim-tim lain secara bertubi-tubi. Aero pun kayaknya tampaknya hanya misalkan Super Una ya. Aerowolf ya, tinggal Super Una doang. Seorang diri kali ini Tinggal bertahan. Super Una seorang diri aja, dan akan ada close combat antara Corina Power dan juga 4AM. 2 setup smoke sudah terlihat. Gonzo itu kenok ya? Kenok, Bleeding kan dia, berarti bleeding out tinggal ya? si Axer Iya, di belakang si Axer doang. Ya ini langsung di secure juga. 4AM tampaknya juga memiliki early game sangat Nah baik. itu dia guys. Super Una, last man standing. Itu, yang di tempatnya Super Una kompon kentang. Kompon kentang. Kompon kentang tapi nggak ada rumah, nggak ada apa-apanya ya. Hah? Kompon kentang. Nah, kompon kentang kan itu rumah bangunannya, maksudnya kayak yang gudangnya semua. Gua kira tuh bener-bener titiknya dikasih nama kompon Enggak, kentang. kalau tempatnya Super Una kita bilang apa ya? Cekungan kentang. Cekungan Dewa. Cekungan Dewa udah yang di tempatnya BTS. Udah Cekungan Dewa Cekungan itu. Dewa. Wah, agak sedikit susah ya nyari istilah-istilah baru ya. Iya. Tapi mudah-mudahan kalian mengerti apa yang kita bahas dari tadi. Betul. Kalau kompon kentang boleh lah masuk ya. Boleh lah kompon kentang. Sementara ya. Sementara. Nanti sampai ditandatanganin dulu supaya fix namanya apa. disetujui dulu ya. Disetujui dulu. Tunggu approve. Tunggu ada approval dulu. Oke, Asker pertama untuk di weekdays minggu yang ketiga.
Malah Cumcer kosong, Bas. Cuma kendaraan memang Banyak yang DM gue Kak. merasakan situasi yang ada di in-game Betul. yang kita omongin supaya kalian merasakan juga. Game kedua kita kali ini langsung menuju ke map kita, Miramar. Ini Let's dia, go! Miramar. Miramar, match yang kedua, pesawat sudah mulai mengudara. Dan sepertinya kalau kita lihat dari sini aja udah kelihatan bahwa ini pelit. Oh nggak pelit ternyata. Gue kira tadi langsung memotong ke Los Leones terus ke Los Higos. Tapi tidak terlalu pelit untuk potongan pesawatnya. Mungkin yang turun di El Pozo yang menangis. La Betul. Cobraria juga menangis. Tapi gue yakin setiap tim udah punya strategi cadangan. Kalau flight pad sama drop zone mereka itu jauh. Tim sekelas PMGC nggak mungkin plannya cuma satu. Oh tidak mungkin. Bisa 3 RRQ plan aja mungkin bisa ya. turun di kampo militer waktu itu. Bisa kamu militer. Gue rasa kayak banyak banget sih beberapa kompon-kompon yang belum dieksplor untuk di Miramar ya. Di bawahnya Los Leones itu banyak banget gudang-gudang. Sebelah kirinya, di petak sebelah kiri itu juga banyak. Di antara Cemecerang Pekado itu gudang semua juga. Yes. Power grid gudang semua. Jadi banyak banget tempat-tempat yang bisa dipakai scrapping yang belum terlalu dieksplor. Bahkan Oasis tuh yang di antara La Cobraria sama Toria Humada tuh, itu juga bisa buat scrapping. Betul, cuma kendaraan memang agak susah di situ. Betul. Tapi lo lihat kayaknya Navi akan Tabrakan. perang terlebih dahulu sama Secret Jin. Drop zone mereka sama. RRQ, RRQ kemana? LL. Oh, Ini dia bilang plan Situasional. ketiganya. situasional. Plan ketiganya mereka. Mereka RRQ tahu- punya berapa banyak planning berarti ya? Tapi ya itu yang ya itulah orang-orang yang rajin main PUBG Mobile pas mau turun kota mana juga ayo Betul. udah tahu gitu. Wow, Keren sih, keren sih. banget sih. Ini berarti kita bakal melihat dua fight di early game harusnya antara RRQ sama E1, Navi sama Secret Jin. Malah Cumcer kosong, Bas. Ya, Cumcer. Cumcer kosong dilewatin sama Alpha 7 Alpha dilewatin. 7 mereka ke Monte, Ladrilera Monte mereka. Oh, wow. Oke, unik juga ya ternyata beberapa tim memilih untuk tidak mengisi, nggak sekedar mengisi ya pas ya. Mereka lebih mending gue turun tempat gue yang biasa tapi gue fight daripada gue ngisi tempat yang gue nggak gitu kenal. Tapi ada juga yang ya udahlah kita explore daerah baru karena circle-nya juga nguntungin, terus garis pesawatnya juga susah buat kita turun ke drop zone awal kita. Betul, makanya enak pas tim-tim turun tengah. Gue kayak ngelihat mainan zaman dulu tau gak lo, kayak zaman game-game Nintendo. Nggak, yang gue kebayang tadi pas tau nggak sih yang apa sih mainnya? Yang lu ngitung nih, Hah? 1, 2. Oh, Benteng Takeshi zaman dulu. Terus lu puter balik, kalau lu puter balik orangnya nggak boleh lari harus diem. Betul, itu Benteng Takeshi zaman dulu juga ada kayak gitu Harus tuh. mendekat ke ini kan ke posnya Iya. kan. Kalau Benteng Takeshi itu dari bawah naik ke atas. Pokoknya kalau orangnya berhenti itu lo nggak boleh bergerak, Harus diem. harus diem. Kalau ketahuan gerak jatuh kan. harus ngulang lagi dari awal biasanya. Iya itu. Ada-ada aja ya. Ada yang aja. unik-unik kayak gini nih. Aduh, EUT sama Zeus dan udah mulai nge-regroup lagi mereka. IC pun sudah mulai menuju ke arah belakang sementara Ronin akan regroup dengan 3 player Zeus yang lainnya. Dan EUT terjebak, mereka belum mendapatkan informasi di mana Zeus melakukan setup, jadi mereka nggak berani bergerak dengan dengan apa ya, tanpa pengecekan gitu. Mereka Betul. harus benar-benar kontrol area mereka dulu. Tapi untungnya itu TPP pas. Lu bisa ngebuka vision, lu bisa juga memastikan keamanan tanpa perlu membahayakan diri lu. Ya, Beda sama FVP kan. tapi lu bilang FVP dan TPP, menurut lu akan lebih agresif main TPP atau FVP? Kalau gue rasa ya, untuk awal-awal nanti keluar, misalnya pakai FVP nih, Hah? untuk awal-awal pasti lebih agresif TPP karena orang kebiasa. Oke. Cuma ketika udah terbiasa menggunakan FVP, karena udah terbiasa juga kayak kapan gua nge-pick, timing nge-pick, timing buka badan, dia bakal lebih sering ambil resiko. Dalam arti ketika dia pengen cari informasi dia bakal buka badan, nggak bakal kayak di TPP diem aja udah. Tapi gua rasa ya untuk kelas pro player apalagi di PMGC kayak gini, kayaknya TPP FVP gak masalah menurut gua karena sering loh kita ngelihat pro player close combat mereka ngubah TPP-nya ke FVP modenya. Betul, tapi kan balik lagi pas, itu ketika dia sudah mengkonfirmasi informasinya. Oh, betul. Ketika masih mencari biasanya masih menggunakan TPP. betul. Kalau udah full FVP, nyari informasi itu galak pas. Bukan cuma diem di broken wall, lompatin broken wallnya masuk ke Iya. rumah, mana orangnya gitu kan. Betul, karena kalau di TPP tuh unggulnya lu bisa gerakin mata yang ada di game-nya. Betul. Dan kalau nge-pick, lu gerakin matanya dulu, pastiin targetnya di mana, lu langsung pick. Tapi kalau FPP, lu harus buka badan kalau lu mau nge-pick, dan resikonya ketika lu buka badan, musuh lu juga buka badan juga. Jadi 1:1 lah view antara lu dan musuhnya. Betul, yang gue tunggu-tunggu kalau FVP pas, adu sniper. Nah, Itu seru banget.
Karena kan sama-sama buka badan, cetar, tembak, ngumpet. Kayaknya yang ngeker duluan deh yang bakal menang. Nggak juga, Pas. Yang mantekin ibaratnya kayak gitu. Kalau lihat TPP kan orang suka ini, Pas, apa ya? Ngelin-ngelin, lin tutup. Jadi kayak lin tutup, ntar nunduk, berdiri, pindah ke tembok kiri, lin kanan gitu. Betul. Jadi tebak-tebakan posisi, Pas. Tebaknya dia kepala nongol di mana nih? Betul. Dan kayaknya dari pro player ya, dari Indonesia aja gue sering banget ngelihat rekan-rekan yang kita tahu pro player live streaming, mereka push ranknya itu di FPP. Betul. Banyak yang kayak gitu juga. Setahu gue dulu ya, nggak tahu benar atau enggak karena dulu juga gue belum terlalu aktif ya di PUBG Mobile ya. Banyak yang bilang Indonesia lebih kuat di FPP malah. Oke. Ketimbang TPP. EVOS di zaman dulu, Iya, itu line up FPP yang ngeri. zaman dulu itu FPP banget itu EVOS zaman WAW dulu. zaman dulu juga FPP. Nah iya, betul. Kalau zaman sekarang kan, kalau zaman dulu gue inget banget PINC 2017 sampai 2018 tuh. 18 ya? Iya. Yang kualifikasinya itu masih ada FPP, masih ada TPP. Setengah-setengah kan. Betul. Tapi kalau sekarang kan semuanya udah full TPP. Kalau dulu kan FPP TPP tapi map hanya 2. Ya kan? Irengel Miramar. 2 itu doang. 2. Lalu full TPP tapi mapnya 4. Oh enggak, waktu itu belum Vikendi, masih Sunhawk. Abis itu yang pas udah full TPP, yang PMCO kan. Itu udah pakai 4 map. Tapi PMCO qualifier Indo itu masih dua-duanya TPP. Yang di Pullman FPP. kan waktu itu. Iya, itu gue ingat karena pertama kali gue nge-cast banget gitu kan. Oh, yang Gede bareng Om offline. Wawa, bareng Eldoge juga waktu itu bukan sih? Bang Pen ya. Iya, sama Bang Pen, betul. Itu pertama kali Eldoge nge-cast di acara gede. Gue juga pertama kali nge-cast di acara gede secara offline. Gua juga kalau di PUBG PUBG Mobile. ya? Kalau di PUBG PNC? Mobile. Oh iya, PNC ya. Kedua berarti lu tuh. Itu tapi lebih gede daripada PNC cuy. Secara skala. Secara skalanya. Oke, kita bakal lihat karena Secret sedang kelas combat dengan Execute antara Echo dan juga Matoy. Wah, Matoy lagi fokus ke depan, ditembak dari arah yang lain, ternyata Switch punya angle yang lebih terbuka menuju ke arah Matoy. Kali ini 2 lawan 1, sebuah keunggulan untuk Execute dan kerugian untuk Secret. Kehilangan Matoy di awal, Raja DMR langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Iya, dan kali ini kita bakal lihat dari pergerakan tim ASL, mereka tinggal men-secure area high ground, perbukitan dekat dengan area seorang Sinister. A1 kali ini tampaknya nggak akan fight pada game kali ini ya. Berubah meta lagi kali ini untuk mereka, sudah tidak ora fight ora smile. Ya, mereka lebih mengatur tempo fight mereka. Di early udah nggak barbar seperti di Super Weekend yang kemarin, atau karena ini kualifikasi untuk masuk ke Super Weekend. Jadi mereka sedikit menurunkan tempo dan bermain lebih hati-hati. Betul, untuk sementara hari pertama. Betul, karena jujur sih, E1 di Super Weekend kemarin gameplay mereka gila banget. Gila banget, 4 match main stabil, kill rata-rata 6 atau 7 plus. Itu amazing banget sih, amazing banget buat E1. Sampai banyak kalangan yang tidak menduga juga kalau permainan E1 bisa sebagus itu kemarin. Betul, tapi baik lagi sih untuk E1, itulah the power of PD banget. PD aja gitu kan, ketika mereka tertekan, mereka tuh nggak banyak mikirin masalahnya pas. Maksudnya nggak banyak mikirin, oh tim ini ngisi ini, tim ini ngisi itu. Tabrak aja udah. Betul. Itu cara main Gerakan-gerakan paling nothing simpel. tulus. Betul, karena kalau ketika ada kan tim yang kayak, oh mau rotasi takut ditembakin dari kiri, takut tembakin dari kanan, akhirnya nggak gerak-gerak. Betul. Malah jadi bahan sayuran tim lain. Tapi Yes. kalau ketika mereka nggak takut nih, ayo naik mobil 4, tabrakin rumahnya, hajar langsung. Yang ada musuhnya takut, nih orang kok berani banget tabrakin gue berempat. Jadi callingnya tuh langsung sebuah keputusan ya, bukan ngajak diskusi lagi. Bukan kayak, ayo rotasi ntar cari tempat ya yang kosong-kosong, nggak ada. Nggak, Itu tapi rumah ada orang, tabrak. Merah ya, merah nih, ras. Push. Ada nggak ada, Tabrak. Nah, itu. Ya. Shot call-nya cuma satu doang dan bukan pertanyaan. Merah nih, bagus nggak? Mau tabrak nggak? Ya. Nggak mau tabrak nggak gitu, tapi tabrak. Tabrak. Kali ini Microboy tampaknya juga dihajar oleh tim DA, tapi tampaknya DA sedikit menarik mundur ya setelah mengetahui bahwa Microboy nggak satu-satunya player yang ada di area tersebut. Ya kalau di daerah ini kayaknya satu, tapi high ground yang lainnya udah mulai dihinggapin juga sama pemain Red Aliens yang lainnya. Zuxi, Luxi, Ryzen siap membackup dari titik buta tim DA. Microboy sih udah ke spot banget, dia udah nggak bisa gerak kemana-mana lagi. Dia healing dengan sangat sabar menggunakan bandage, tidak menggunakan edkit yang dia punya. Nggak ada extended, tapi dia udah ada M4. Betul. Cukup enak kali ini posisi dari tim BTR juga, mereka memiliki satu high ground advantage sedikit dibanding dengan tim DA, tapi harusnya bakal nyebar lagi. Mereka tuh bakal lebih meluas lagi area mereka masing-masing. Betul, giliran BTR nahan lama di PK2, circle-nya nggak ke PK2.
Dia harus keluar dari PK dulu. PK sudah mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Namun di sisi lain TU Baki dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Execute mulai membombardir daerah perbukitan. Mereka sudah mulai menambah jumlah kill. Kali ini 3 sudah mereka kumpulkan tapi switchnya terkena knockdown. Betul, tampaknya dari tim Zeus juga bakal langsung naik ke arah high ground. Tim X sudah memberikan cover juga dari 2 sisi yang berbeda. Tapi kali ini malah ketembakan di headshot oleh seorang Cho dari tim X. Backup fire-nya bagus banget dari tim X. Sudah mulai ter-revive kembali. Ronin akan diselamatkan. Sementara Ziol bakal membackup. Sudah mulai naik kembali. Echo juga bakal melakukan regroup. 3 setup smoke yang kita lihat di arahnya tim Execute. Ziol mencoba keberuntungannya. Lempar granat ke arah smoke. Tapi Bagi sudah mulai melakukan push. Kali ini TU akan di-push kembali oleh Execute. Karena ketika mereka ingin setup ke arah lain tiba-tiba dipotong sama tim Zeus. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakannya. Tim TU hanya berdiam dalam rumah. 2 orang yang bertahan. Kita bakal pindah kembali ke Fate yang sedang nembakin ke arah lawannya. Tapi ini lumayan chaos sih. Zeus, TU dan juga X ya. 3 tim yang sedang berantem tapi TU hanya di rumah aja. Pengen HBD, bukan ikutan join the fight. Mereka nggak bikin step. Si Rennya nggak bikin step. Tapi si Kingnya dari tadi mondar-mandir di balik box. Sudah mulai ngelihat 1 orang kali ini. Ngelin menuju ke arah kanan. Spray mendapatkan 1 orang namun trading ternyata. Namun backup dari arah belakang berhasil menjatuhkan 1 juga. Run tinggal 1 lawan 1 dengan tim Execute di bagian compound ini. 1 cukup deras darahnya bleeding out dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan Fate berusaha untuk menyelamatkan last playernya yang sedang terkena knockdown. Run akan mencari-cari kembali 1 backup kembali datang 2 lawan 1 kondisinya. Kalau sudah ter-revive menjadi 3 lawan 1 dan switch akan melempar granat langsung ke bagian belakang dari arah broken wall. Revive berusaha dilakukan namun granat yang begitu menyakitkan. Vaulting dan jump shoot gagal. Fate mendapatkan last man standing dari The Unnamed. TU pulang menuju ke arah lobby menjadi tim pertama. Betul, tapi kita bakal kayak ini juga masih ada cukup banyak tim yang fight. Apalagi zona pindah ke daerah penumpukan ekstrim di San Martin kali ini ya. Tampaknya dari BTR juga bakal kena Luxi. Tapi harus cukup aman sih posisinya tadi ya, kalau mereka nggak pindah dari posisi sebelumnya mereka. Betul, dan Zeus pun bergerak, di-spray lagi sama Execute. Mereka nggak membiarkan tim-tim rotasi di depan mereka. Namun mereka juga harus bergerak kurang lebih 260 meter untuk masuk ke dalam lingkaran yang ketiga. Luxi masih bisa diselamatkan. Zuxi langsung memberikan setup smoke. 3 setup smoke sudah mereka keluarkan. Sementara Microboy bakal membackup dari belakang. Scope 8. Betul, coba nge-cover pergerakan dari tim DA supaya tidak sampai ke tujuan mereka itu ke arah posisi tim BTR. Bagus kah? Replay kali ini kita bakal lihat dari posisinya DA. Oh, free shoot. Oh iya, free shoot. Dari Blind spot posisi soalnya. yang blind spot ya, betul. Belum sadar dari BTR-nya. Betul, karena tadi mereka fokusnya ke kirinya DA. Tapi tiba-tiba dari titik butanya BTR langsung di-spray begitu aja. Wow! Girunimo! Oh! Lumayan. 1/4 HP-nya hilang. Untung nggak sampai knock. Dan BTR langsung meninggalkan daerah tersebut. Mereka ingin mencari tempat yang lebih nyaman lagi, lebih aman lagi. Tapi di depan mereka sudah ada RRQ yang menunggu Bigetron ketika mereka sedang melakukan rotasi. Dicek terlebih dahulu kali ini Zuxi Luxi juga sudah mulai turun. RRQ tidak ada pergerakan sama sekali tapi vehicle-nya sudah mulai terdengar. Menabrak ke bagian gudang dewanya. Zuxi sudah mulai memarkirkan kendaraannya. Luxi bakal nge-flank menuju ke arah sebelah kanan. Apakah mereka bisa meretake posisi tim RRQ? Atau malah BTR yang dipulangkan menuju ke arah lobby karena RRQ sudah sangat siap. Setup mereka nge-split 2-2. 2 orang di bagian compound, 2 orang di atas tebing. Betul, cukup tertekan dari pergerakan tim RRQ kali ini ya. Dimana dari tim RRQ misah 2 titik yang berbeda juga. Zuxi maju ke depan, masukin mobil ke dalam garasi. Tampaknya terdengar juga tembak-tembakan dari tim lain dan mereka bakal clash kali ini ya. Dimana setupnya sama-sama 2-2. Cuma dari tim BTR, 2 di compound belakang, 2 di compound depan. Betul, ini bakal dilempar granatnya, lempar ke sebuah ruangan. G9 knock Luxi. What a nice nade, bahkan langsung dikonfirm jadi sebuah kill oleh temannya sendiri. Ernie membantu Red Aliens untuk perang dengan timnya sendiri. Betul, tampaknya dibantu sedikit ya oleh Ernie tadi katanya nggak apa, gue bantuin secure bro. 2 kill masuk ke arah Red Aliens. Ernie masih menahan di posisi yang sama. Belum ada pergerakan dari Ernie. Yang diwaspadain sebenarnya bukan Ernie, tapi 2 player RRQ yang ada di atas bukit. Itu dia, 2 yang bukit itu yang malah menjadi titik paling berbahaya tim RRQ. Karena mereka memiliki angle yang cukup luas. Tapi kalau sampai front line mereka ke take down nih, Ernie itu bakal memecahkan semua rencana dari tim RRQ. Pecah, bubar akhirnya. Ini gue yakin Ernie dari tadi gemes banget pengen nembakin si Luxi. Karena Luxi tuh nggak bisa diem banget. Dia petakilan banget keluar kanan kiri. RRQ itu dari Ernie udah pengen ngepick tapi masuk lagi. Pengen ngepick, masuk lagi. Dan kayaknya dari dua player RRQ yang di bukit, 1 diantaranya udah mulai ngebuang angle ke arah kompon ini. betul.
Ya kita bakal lihat sih dari BTR, harusnya mereka bisa mendefend. Apalagi sekarang RQ jadi ibaratnya bodyguard BTR. Nyayurin tim-tim dari arah luar. Harusnya ya. Oh betul, karena 2 player RRQ di tebing ya. Betul. Ya, dan 4AM juga ketemuan sama DA tadi, Suk dari 4AM langsung knockdown. Belum ada kill feed lagi untuk confirm kill, tapi ya satu player dari 4AM sudah mulai terspot dan Bigetron pun nggak boleh lama-lama di sini karena di belakang mereka ada tim lain yang sudah mulai datang, ada Alpha 7 yang melihat dan memperhatikan tempat di mana BTR berada. Iya, kita bakal ada tim RQ tampaknya juga nembakin ke area sekitar di mana 4AM Suk kali ini tumbang Mati sama oleh zona. Blue Zone ya. Berarti killnya masuk ke DA tuh. Dia ya, karena dia kan knock-in kan. Ya, karena dia yang ngenokin dan matinya sama zona. Kecuali enggak deh, tadi notif N kan ya? Notif N, Ya, itu notif bukan N. notif knock. Bukan notif knock. Berarti udah fix masuk killnya ke arah DA. Ini BTR enak banget sih posisinya. Dapetin compound di ujung zona juga, di TB-in lagi sama RQ. Tinggal nunggu momen aja. Kalaupun dari Konina Power nabrak ke komponnya BTR, yang bakal menghadapi mereka duluan adalah Ernie. Betul, bukan BTR. Bukan BTR-nya. Makanya Karena dari gua bilang- jalur masuknya Konina Power itu ketemunya sama Ernie duluan. Makanya gue bilang enak nih, posisi BTR enak, ada bodyguardnya lagi. Betul. Tower jagain mereka. Yes, dan ada 2 player RRQ juga yang ada di bagian high ground. Gue yakin Ernie bakal di backup juga. At the end-nya Ernie bakal dapat backup dari 2 player lain yang ada di bagian high ground-nya, di atas Betul. tebingnya. Dan ketika dia udah di backup, kalau tumbang, BTR yang mengambil keuntungan lagi. Betul, bisa jadi third party-nya BTR. Betul, tapi itu semua dalam teori. Ya itu teori kita. Teori kita. Kita bukan penulis skrip dan skripnya harus terjadi gitu, bukan ya. Kita juga bukan cenayang. Kita juga bukan cenayang, itu hanya prediksi kita aja. Tapi dari gerakannya sih kayaknya dari KP mereka bakal lewat. KP lewat skip gitu aja. ya, di skip lewat. Pip 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 pip, KP mau lewat. Wow, di skip Gila. begitu aja dong. Mereka nggak tertarik dengan compoundnya BTR. Mereka mengambil bagian lower groundnya, tapi 2 playernya turun di sekitar BTR. Betul. Sudah harus setup kembali supaya lebih rapi lagi. White langsung naik lagi ke atas mobilnya. Oh, diparkirkan doang supaya menjadikan forting untuk tim mereka. Namun ternyata satu player terkena knockdown dari Red Aliens. Tapi dari KP juga agak sulit ya, karena mereka dalam posisi yang cukup terjepit oleh tim-tim lain. Bahkan di belakang mereka juga ada tim X yang sedang mengganggu pergerakan mereka. Rob dan kawan-kawan lagi berusaha untuk bertahan di tengah-tengah open field yang sangat terbuka. Tapi Zeus malah yang nabrakin ke RRQ. RRQ harus nge-defend tim Zeus dari 2 sisi yang berbeda. Betul, sementara Luxi sudah mulai mengokang granat, dia bakal lempar menuju ke arah rumah. Ada Ziul di bagian rumah itu dan di take down oleh Beer 11. Ziul tertangkap. Ada Beer yang punya angle dari atas tebing untuk melihat setup dari tim Zeus. Ernie pun harus sharing compound dengan si IC dari tim Zeus. Sementara dari ASL masih bisa melakukan revive. Ziol tidak bisa berbuat banyak lagi dan IC pun hanya bisa bersembunyi dalam satu setup smoke yang udah dia bikin. Ya, kita bakal kain dari tim RRQ masih coba untuk menahan pergerakan tim Zeus. Satu player knock, tapi EUT akan pulang ke arah lobby juga sebagai tim ke-15 pada game kali ini. BTR dengan 4 anggota yang masih hidup dan juga 2 poin yang kantongi, cukup enak posisi mereka. Ryzen dapat Beer 11 loh. Iya, dapat di high ground ya. Betul, di high groundnya dapat, tapi nggak bakal bisa di end karena tuh langsung ketutup begitu knock, ketutup sama tebingnya dan masih bisa di revive sama G9. Pelan-pelan kita bakal lihat dari tim football juga bakal terobos dalam circle. G2E, wah G9. G2E-nya, G9-nya kan udah dipulangin tadi. Tapi execute bakal pulang dan tampaknya di circle kali ini cukup banyaknya tumbang dan circle lagi ke arah tim Bigetron Red Aliens. Betul, dan Beer knock untuk yang kedua kalinya oleh tim Red Aliens. Kalau tadi Microboy, sebelumnya ada Ryzen yang ngenokin Beer 11. Oke. Nah, Secret juga masih berusaha untuk survive. 2 player mereka tersisa. Lemparan granat dari Footballist benar-benar membuat Secret tidak bisa bergerak lebih luas karena memang posisi mereka sudah terspot. Spray through the smoke dari Lutz juga belum bisa mendapatkan apapun, tapi setidaknya mereka udah bisa ngepres pergerakan dari tim Secret. Hanya tinggal mencari beberapa informasi lagi, tapi mereka tidak boleh lengah karena ada tim lain yang sudah melihat ke arah Footballist. Betul, TS juga langsung ngeprone di bawah gundukan dekat dengan mobil mereka dan Secret Jimun bakal pulang ke arah lobby pada kali ini. Oh, Ernie kelar berarti ya? Ernie kelar, kita Ernie lihat dari kelar. tim Zeus memberanikan diri untuk maju, tapi backupnya belum datang dari RRQ nih. RRQ mana nih? Kok belum nge-backup nih? Betul, RRQ belum nge-backup nih, tapi dari BTR 2 player mereka bakal kena push karena kali ini Zeus berusaha untuk lebih maju lagi menuju ke bagian dalam dari zonanya. Lempar molotov terus dan bertubi-tubi. Tadi kalau nggak salah ada bunyi stun grenade juga yang dilempar untuk membutakan angle dari Bigetron Red Aliens. Zuxi sudah mulai melihat, tapi kontrol dari Luxi begitu baik, dia berhasil mendapatkan 1 orang. Tidak ada backup position dan masih terbakar dengan molotov yang ada di arah sebelah kanan. Ziol knock untuk yang kedua kalinya. Lempar granat kembang lagi api. namun tidak memantul dan Luxi ditembak dari arah yang lain. Ternyata Alpha 7 punya angle ke arah Red Aliens. Iya, kita bakal lihat tim Zeus tampaknya cukup direpotkan oleh tim Red Aliens ya dalam menahan mereka masuk ke arah zona. Tapi di sini diunggulkan oleh tim BTR. Kenapa? Karena mau nggak mau Zeus harus maju.
Mau nggak mau, karena zona akan menghimpit mereka. Kalau mereka maju telat, bakal terhimpit oleh zona dan bakal tembaki oleh Red Aliens. Betul, yang gue tunggu tuh RRQ udah pulang. Udah pulang mereka tadi, di RRQ posisi udah pulang, betul. ke-11. Mereka sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, sementara Trixie pun sudah mulai berpindah dan keluar dari bagi yang sudah berasap. Tinggal 2 player, Koreana Power pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Gonzo dimakan oleh DA dan Zuxi Luxi masih bertahan di satu tempat yang sama. Ini enaknya Zuxi Luxi, mereka pede karena di kiri mereka ada Alpha yang bisa ngebantu secara nggak langsung. Dan Microboy Ryzen juga punya angle untuk nge-backup posisi mereka. Iya. Oh, tapi Luxi kenok lagi. Iya, dia kenok lagi. Tapi dan bakal di langsung di-end oleh tim Zeus. Kita bakal lihat Zuxi seorang diri bertahan, menahan 3 anggota tim Zeus yang tertangkap. mereka dan kenok kali ini Zuxinya. Ya, tapi nggak apa-apa karena emang posisinya agak sedikit sulit juga. Ternyata dari Microboy dan juga Ryzen harus fokus ke bagian lain juga. Di belakang mereka ada Alpha 7 dan itu high ground. Kanan mereka ada tim Secret, seberangnya lagi ada DA. Posisi mereka harus fokus untuk menjaga angle compound mereka sejauh ini. Betul. Dan harus berdoa juga supaya circle-nya nggak keluar jauh-jauh dari tempat mereka. Tapi Zeus bakal tertahan oleh tim BTR. Zona pun menghimpit, tapi what a nice knocker tim BTR ya. Ryzen, pemain kunci dari BTR, kenok kali ini dan hanya misalkan Microboy. Dan Ryzen yang kali ini pelan-pelan merangkak ke arah Microboy untuk di revive. Betul, apakah bisa di revive kali ini sudah mulai masuk ke dalam shake-nya, tapi IC nggak bakal bisa bergerak. Alpha 7 secara nggak langsung membantu BTR untuk hidup lebih lama lagi. Betul, dan zona masih sangat menguntungkan bagi tim BTR. Tinggal maju dikit lagi di mana depannya ada gundukan juga. Ya, ada broken wall juga yang masih bisa dipakai sama BTR. Itu broken wall-nya masuk zona nggak ya? Ujung banget mungkin ya. Batunya mungkin masuk zona. Batunya iya. Wow, IC jarak sedikit ini pakai sniper, oke. Nakutin. M24. Lempar granat, bos. Ini Ryzen, bos! Mengudara sudah granatnya dan hampir saja kenok. Pindah, tidak ada coveran sama sekali. Keluar dari obstacle-nya dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi Ryzen, granat lagi. Ryzen kembali masuk ke dalam rumah dan masih bisa ter-revive. Please jangan ada bom, please jangan ada bom. Tampaknya dari tim ASL juga memberikan covering fire yang sangat baik terhadap tim BTR kali ini. Tidak membiarkan lawannya maju. Thank you ASL. Wow, diselamatkan sama 2 tim, Alpha 7 dan ASL membantu posisi BTR sejauh ini. Tapi ini nggak dalam waktu yang lama. BTR juga harus bergerak. Blue Zone sudah mulai bergerak kembali, Wolfie. Betul, tapi untuk sementara minimal BTR selamat ya. Itu yang terpenting untuk sementara waktu ini. Depan dia open field, mau nggak mau dari BTR perlu melakukan smoke setup dan juga forting kalau pengen selamat. Yap. Dan 4AM juga bakal coba untuk nge-push ke arah Alpha 7. 2 player Alpha 7 di arah compound di dekat gudang dewa nih, di gudang dewanya. Sudah mulai setup, perlahan-lahan mereka bakal maju. Hasaki akan mengokang granat, sudah menempel di tangannya, menunggu timing lemparan mengudara begitu saja, tidak masuk ke dalam ruangan ternyata. Namun gak ada orang juga di dalam sana. Microboy pun berhasil mendapatkan Trixie, dipulangkan Navi menuju ke arah lobby. Bigetron masih bisa bertahan. Kobe sudah mendapatkan 2 kill. 2 kill, masuk dalam jajaran top 6, top 7 sementara ya untuk top round killer pada kali ini. BTR masuk zona pas rata, Broken Wall masuk. Tapi ini ujung, bener-bener ujung banget loh. Yang penting aman dulu, Bas. Ya, yang penting daerah kanannya tuh bersih dulu. Jadi BTR bisa ambil supply-nya. Lumayan, reset armor sama helm level 3. Dan tembok kecil. Yes, dan tembok kecilnya masih bisa mereka pegang juga. Wah, ini chaos banget, bakal di-spray dari high ground. Spawn-nya tumbang. 1 tumbang kembali dan hanya tinggal Shinhei di kompon tersebut. 1 sudah mulai nge-push dan Ryzen memberikan tappingan menuju ke arah Hasaki yang terjebak di 1 jeep yang sudah terbakar. Kolong mobilnya bakal diincar dan Silas juga sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Terlihat dengan sangat bebas angle view dari Alpha 7 yang paling baik untuk circle ke-6 ini. Betul, dia baru nyayur kiri dan kanan, tapi baik lagi jangan terlalu banyak nyari lawan. Atau nanti lawan-lawan ya bakal bersatu dan menyerang mereka rame-rame ya. Sebenarnya pertanyaan gue lebih ke berapa banyak peluru yang mereka punya. Karena mereka di high ground, mereka ngenokin, mereka nge-end, mereka dapat poin, tapi mereka nggak bisa nge-looting. Itu dia PR juga ya, tapi kita bakal lemparan bom ke dalam dari tempat Alpha 7. Akan saling bonyok-bonyokan dan yang paling diuntungkan adalah tim-tim lagi nonton. Ya lagi nonton kedua tim ini hajar-hajaran. Betul, dan ada 1 player tadi yang healing kayaknya bakal dicuekin. Wow, Sena terjebak di atas, sementara 1 player dari Alpha 7, Lau, yang terkena knockdown masih bisa di-revive oleh Gwyn. Perlahan-lahan aja naik kembali menuju ke arah bukit dan Hasaki memanfaatkan momen itu naik ke bagian atas. Spray control lagi, belum melakukan healing dan Gwyn bakal ngeflank menuju ke arah sebelah kanan. Kali ini bakal close combat dengan Hasaki dan masih bisa bertutup angle shoot dengan melakukan proning. 2 orang yang harus dihadapin, fokus kanan dan kiri. Apakah Hasaki bisa memberikan clutch-nya? Namun tidak bisa ternyata. For Angry Man dipulangkan menuju ke arah lobby karena masih ada 2 player yang melakukan backstep dari Alpha 7. Betul, tampaknya Better juga bergerak menuju ke arah ujung zona mendekati kotak ya, tapi ketahuan Ryzen-nya sudah berada di balik 1 pohon dan Microboy pun ke take down ketika lagi pengen main menuju ke arah safe zone. Ryzen bener-bener ke sandwich, ASL. Tapi nice try loh, top 3
Top 3 untuk Red Aliens. 16 poin, bukan perolehan poin yang kecil. Betul. Betul, dan hanya tinggal ASL doang yang terlihat di bagian lower ground. Ini harusnya chicken buat Alpha 7 sih. Harusnya begitu, tapi Harusnya balik lagi, iya. harusnya bukan selalu pasti terjadi. Yep. Wah! Oh, turun dia. Dia pengen HBD, dia pengen HBD. Ketika ASL-nya galak, desperate pengen maju ke depan, dia pengen nembakin. Gue jadi ASL, gue mending mati sama zona. Betul, dan Lau, walau pede banget sih gila. Sumpah Lau pede banget dia. Dia bakal masuk ke dalam smoke, menyatu lagi, Lau toss high toss. Masih terlalu jauh, ternyata bakal ada spray through the smoke dari seorang Lau dan akan dibalaskan lagi spray through the smoke-nya. Akan dilemparkan satu smoke, kembali ditebalkan smoke-nya supaya nggak punya angle view, tapi granat dari Cari hampir menembakkan satu dan akan dilempar sebuah molotov ke tengah-tengah dari smoke-nya. Lau masih cukup aman sejauh ini, Cari masih try hard untuk survive. Dan dari V2K, spray through the smoke, nyaris mendapatkan satu front shoot dari sebelah kiri dan Joker ditumbangkan. Winner chicken dinner untuk Alpha 7, posisi menentukan segalanya. Yes, ternyata posisi. Kita langsung meluncur ke V Candy. Let's go. Sanhok. Weh, yang ngasih list siapa nih? Weh, gua di troll. Yang ngasih list. Udah, gue demen ya sama produser ya. Enggak deng, yang ngasih list bener, gue yang salah tulis. Iya sih, ngasih bener. Ya kita Pak, bisa diulang Pak, bridgingnya nanti ya. Nggak usah. Pak, balik ke kita lagi Pak, kita opening lagi Pak, sekali lagi Pak. Biar pasang nggak malu-malu banget Pak. Ya ampun, gue salah lihat dong, maaf guys. PD-nya lu itu loh Pas. Maaf guys. Ketularan ke gua. Cuy, depan kamera tuh kita nggak boleh kelihatan nggak pede cuy. Harus kelihatan pede. Benar atau salah, kita sebisa mungkin ngasih kabar yang bener. PD dulu. Pede aja dulu yang penting. Pede Ingat, aja Pas. dulu yang penting. PD boleh, Apa? bohong jangan. Pede boleh, bohong jangan. Pede boleh, bohong jangan ya. Gue nggak membohongi, tadi blunder aja. Oke Aku guys, salah. kita bakal langsung masuk di match ketiga kita. Ini dia Sunhawk. Sunhawk. Nah, Anggaplah ini Vikendi yang musim dinginnya sudah hilang. oh jadi cair esnya jadi Sunhawk. Nah itu dia. Gitu lah ya guys ya. Gitu. Yuk kita sekarang Kira-kira. lihat di daerah Potfosto ada RRQ ya, sudah turun. Wait, DRS nabrakin loops, Nabrakin. bootcamp, Oh iya benar ya ya. bootcamp. Tapi dia nggak full, dia cuma gudang-gudangnya dia doang ngambil diambil. gudang 3 ya, dia ngambil gudang 3-nya. Ya agak Oke. berbahaya nih BTR, dia nggak nyampe ke camp Charlie. Dan sekarang lagi rebutan cara untuk sampai ke arah camp Charlie-nya. Ya, Lihat Pas, 1, 2, 3, 4, 5 nggak main semua. betul. Gelap. Oh iya juga ya. Karena kan mereka 2 game, BTR Oh, baru betul, segame. betul. Ini ibaratnya putaran pertama untuk weekdays-nya ya. Kan setiap tim itu kalau nggak salah perharinya main 4 match. Mereka main 4 match. Kalau tadi tuh grup B udah main 2 kali. Sekarang giliran A sama C yang bakal main supaya mereka masuk ke 2 kali. Jadi nanti masih ada 2 kali lagi mereka bermain. Mengakhiri perputaran pertama Betul, mengakhiri putaran pertama. dan masuk babak 2. Yes, tapi gue ingin bahas ke Airwolf sih. Gue ngelihat kayak match pertama tadi gue belum melihat Airwolf yang biasanya kita lihat. Beda. Tadi mereka waktu nyampe ke circle tuh tinggal Super Una seorang diri. Betul. Dan ya itu udah nggak bisa berbuat banyak. Ketika lu udah sendiri tengah-tengah zona kelempar ke lu gitu kan, lu bakal harus nampungin orang. Bisa nggak bisa ya harus coba gitu. Ini saatnya ngasih dukungan gak sih ke Airwolf? Ya emang dari awal juga. Iya kan? Udah Saatnya harus kasih dukungan. harus didukung terus cuy semua tim Indonesia tuh. Jadi buat teman-teman mendingan kalian bukain sosmed kalian terus kasih message ke tim Airwolf supaya mereka lebih semangat. Ingat ya, kalimat penyemangat bukan kalimat menjatuhkan. Kasihlah kalimat-kalimat yang bisa menyemangati tim Airwolf supaya mereka bisa step up lagi dan bisa main di Super Weekend. Betul, kasih support, kasih dukungan, dan ya menerima kali ini untuk Airwolf supaya mereka bisa memberikan yang terbaik juga di sisa hari ini dan juga besok. Supaya lolos ke Super Weekend minggu ini. Betul, karena kita ingin melihat 2 tim Indonesia di babak grand final. Salah satu caranya, bukan, satu-satunya cara untuk masuk grand final adalah bermain di Super Weekend. Betul, itu dong. Mau jago di regular weekend tapi nggak lolos ya nggak bakal sampai final. Kalau gue sih Kecuali- mending main biasa aja di weekdays, tapi pas di Super Weekend bener-bener gemilang. Iya betul. Di weekdays-nya ya lolosnya nggak deg-degan juga lah. Di peringkat 9, 10 gitu kan. Ya papan tengah lah, nggak Papan papan tengah ya. bawah. Jangan bawa deg-degan. Papan bawah sih apalagi kalau beda cuma 2 poin, 3 poin, wah itu deg-degan banget. Kayak kemarin begitu kita ngelihat 4AM balap-balapan sama BTR tuh deg-degan banget loh. Dan Deg-degan. untungnya BTR masih bisa bertahan di posisi puncak hingga Super Weekend kedua selesai. Betul. Meskipun sempat kebalap juga sekali ya. 2 kali nggak sih? 2 kali ya.
2 kali kejar-kejaran poin tuh, kebalap sama 4AM, terus dibalap lagi sama BTR, terus kebalap lagi, dan akhirnya BTR bisa ngebalap lagi karena 4AM ditusunin 2 kali. 2 kali dan akhirnya dibuat jarak juga sama BTR ya. Yes, betul. Ini jaraknya tapi nggak sejauh Super Weekend yang pertama. Dan kita bakal ngeliat di situ Secret Jin itu apa ya? Hashtag 5 17 poin, Red Aliens hashtag Oh 6 itu ini. 16. Oh, urutan- yang sebelumnya ya? urutan minggu ini Oh wait, bukannya biasanya di kanan. dipindahin gaya baru. Sekarang ada gaya baru di Iya. atas. Oke. New week, new style. Oke, new week, new style. Tapi gue lebih suka ngeliat yang di kanan jujur aja. Lebih simple gitu kalau dilihat di kanan. Kalau di sini tuh kayak lo ngelihat fade in, fade out dari grafisnya. Betul, enakan di kanan ya. Enakan di kanan lu kayak muncul 10 detik 15 detik, lu bisa ngelihat langsung dari 1 sampai ke 16-nya. Kalau gini kan lu harus ngelihat dari 1 sampai 24 secara berganti-gantian. Betul. Kalau Ini ini ngelooping lagi, ngelooping terus ini. ngelooping terus. Kalau ngelooping enakan di bawah nggak sih? Nah, kalau di bawah kan nutupin aset Iya yang sih, lainnya. ngalangin aset ya. Kalau di space kosong di PUBG Mobile kan itu di bagian atas, kiri sama kanan. Bawah Kiri itu full. nggak bisa lo ambil semuanya karena di bawah 4 player itu ada kill feed. Kill feed iya. itu kurang lebih makan beberapa sentimeter kalau di layar. Dan di kiri bawah banget itu harus tutupin. Ya, supaya nggak kelihatan yang ping. Versi Ya lebih pengen nutup pingnya sih sebenarnya. Supaya kita ngelihatnya jadi lebih nyaman, nggak fokus ke ping, tapi fokusnya ke gamenya aja. lu inget tuh candaan gitu pas. Inget gua, zaman dulu mah Yang dulu kan barbar kan. barbar banget. Tapi sekarang kan sudah diantisipasi juga supaya ada space yang lebih banyak buat para sponsor kita. Kan, nah tiba-tiba Mato, wait, ini kayaknya nggak satu kali ini aja Mato ketangkap di awal. Betul, ini kedua kalinya. Untuk hari Yang ini, sebelumnya udah ketangkap juga. untuk hari ini. Iya. Ini Ini rugi udah free banget kill. sih, rugi Ini banget free buat kill. Secret. Dan Mato yang hilang loh. Salah satu bisa dibilang Raja DMR. Raja DMR salah satu support terbaik juga sedunia. Betul. Yang sudah main, bahkan dia terbang jauh dari negaranya dia untuk main di tim lain kan. Betul, dia terbang dari Thailand untuk main di Malaysia. Untuk main di PMPL-nya MYSG. Satu-satunya pemain luar kayaknya di Thailand. Ya. Di Malaysia. Iya, di Malaysia. Ya Malaysia. Untuk season kemarin, kalau Untuk sebelumnya season kan lalu. kalau sebelumnya kan ada ini, ada di Araf juga ada kan, main Indonesia. Terus kalau nggak salah player Indo juga ada yang hampir main di Thailand kalau nggak salah waktu itu. Kalau yang di Malaysia kan udah terjadi waktu itu kan si Hijrah. Hijrah main satu season di PMPL MBSG waktu itu. Wow, tapi Secret kayaknya bener-bener bonyok. Matoy tertangkap, Rex pun tertangkap, dipulangkan ke arah lobby. 2 player awal yang dipulangkan adalah 2 player dari tim Secret. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Nova sedang memburu kembali tim Secret. Di mana Matoy belum KN, bisa selamatin tapi resiko banget. Gue rasa dari Yuhai nggak mau coba resiko tersebut sih. Bahkan sekarang meta mobil mulai merajalela lagi nih. Makin banyak sekarang meta-meta vehicle yang ada di Sunhawk. Wow, Matoy bleeding out. Nggak diselamatkan karena terlalu terbuka tadi posisinya dan high ground-nya sudah dikontrol terlebih dahulu sama musuh. Jadi mendingan mereka sabar dong ya. Mending mereka cabut aja, cari tempat yang lebih aman, berusaha mendapatkan placement lah karena yang dialamin sama Secret Malaysia sekarang itu Ya. mungkin yang lagi dialamin sama Airwolf Limax juga. Di sebelum-sebelumnya. Performnya down dari minggu pertama dibandingkan sama minggu kedua. Airwolf Limax dan juga Secret Malaysia itu benar-benar lagi down banget permainannya. Betul, dia minggu pertama oke. Super Weekend juga oke. Iya. Minggu kedua kepleset. Sehingga sekarang dia perlu untuk kembali bangkit ya. Betul. Juga performa terbaik mereka pada game kali ini. Ya kita harapkan semua tim bermain secara maksimal. Jadi BTR juga dapat juaranya makin ada pride-nya gitu. Kalau semua tim bermain secara totalitas gitu. Betul, juara ketika tim lain lagi kuat-kuatnya. Wah, itu sebuah kepuasan sih. Kepuasan tersendiri karena kita ngelihat semua tim lagi dalam kondisi prima, lagi semangat-semangat banget, terus tiba-tiba tim lu juara. Wow, itu udah bener-bener kayak kenikmatan banget. Berarti lu yang Double. lu paling jago di antara semua yang lagi jago-jago banget. Ya karena sekarang kondisinya BTR pun dibilang bahwa tim yang paling gila di antara tim-tim yang lain yang saat ini sedang berpartisipasi di PMGC. Betul, setuju gua. Dan dia kayaknya juga tim yang paling stabil, nggak pernah ganti roster juga. Dari dia juara dunia hingga sekarang tuh nggak pernah ganti roster. Nambah Nambah pun Elis nggak terlalu dapat banyak kesempatan tapi buat bermain karena kan emang gameplaynya pasti beda, jam latihannya juga pasti berbeda. Jadi mungkin ya dari BTR mereka lebih mengutamakan line up utama mereka juga kan untuk bermain. Makanya BTR tuh tim yang paling stabil, jarang ganti roster, terus latihannya juga oke, terus setiap turnamen mereka ngedapetin prestasi juga. Betul. Tapi wajar
up and down juga. Nggak selamanya BTR menjadi juara. Karena pernah BTR nggak menjadi juara. Contohnya di PMPL Season 2 kemarin. Di PMPL SEA, PMPL kemarin di Indonesia, itu contoh-contoh dari BTR kepleset. Betul. Dan butuh hal-hal seperti itu buat buat memperbaiki kekurangan dari BTR-nya. Ketika BTR gagal di Indo, di SEA, Menggila banget. gila. Itu dia. Harus ada pecutannya dulu kayaknya. Iya. Harus ada pecutannya Diingetin dulu. kembali ya, kalau mereka masih tetap manusia. Ya. Paling satu gelar yang ingin gue lihat didapetin sama BTR mungkin PEC kali ya. Boleh lah ya. PEC boleh lah. Juara dunia sekali lagi, PEC sekali lagi. Betul sekali. Itu kalau PEC mereka bisa dapetin, wah itu lengkap semua titelnya BTR. Itu bukti, Bas. Bukti nyata bahwa mereka paling jago Betul. sedunia. Semua loh, semua trofi udah mereka kumpulin. PMPL Indo udah pernah. PMCO Global Championship waktu itu udah pernah. PMPL Terus SEA, saya udah pernah, bahkan PMWL yang nggak tahu nanti bakal ada lagi atau enggak, mereka udah Ada. dapat juaranya. dan mungkin salah satu juara Asia doang ya. Karena kita nggak tahu lagi guys, PMWL itu bakal ada lagi atau enggak. Betul. PNC udah dikontrol juga mereka. PNC mereka udah dapat waktu itu. Sekali kan? Satu kali. Dua kali nggak sih? Sekali. Sekali ya? Sekali kan EVOS. Oh iya betul. Yang poinnya beda tipis waktu itu. Yang waktu BTR kalah sama EVOS di PNC. Yang beda berapa poin itu kan? Ya, di PMCO menggila dia kan. Oh itu gokil banget. Itu Terus gokil di Thailand kepleset, di globalnya menggila. Nah itu dia. Tapi apakah kali ini BTR bisa lebih menggila lagi? Tapi kita singkirkan terlebih dahulu. Kita bakal back to the game karena Godsend bakal perang dengan PB88. Bermain di bagian bukit yang berbeda. Korpai bakal melempar granat kali ini. Molotov sudah mulai dilempar juga, terbakar di belakang namun tidak memberikan damage sama sekali. Dan ada lemparan splash damage yang memberikan sedikit ciciran lagi Ice. ke arah Trollkey. Semakin berkurang namun Ice pun terkena knockdown. Satu player dikonfirm jadi sebuah kill dan granat berikutnya menjatuhkan Victor. Betul, kita bakal kayaknya juga dari pergerakan tim B88 dengan Aizen juga ada double TOP sudah kena. Mereka bakal trading satu lagi. dengan seorang Navy kali ini. Menyisakan satu player doang, Zuku bertahan di sisi kiri. Akan dibaca oleh Korpai dan Korpai meratakan tim Godsend. Dan ini kemenangan yang sangat besar. Mereka tidak ada yang dipulangkan ke arah lobby. Betul, hanya kenok tapi all good ya. Oh ini Tapi dia El Zuxi, Clasico. El Clasico, tapi baru mulai sudah kehilangan 2. Ini bakal jadi El Clasico yang sangat berat bagi tim BTR. Betul, hanya menyisakan Microboy dan juga Luxi. Zuxi, Ryzen sudah dipulangkan ke arah lobby. Di kanan mereka masih ada Aerolov juga. Dan Super Una punya angle ke arah BTR. Punya angle juga mungkin ke arah G9. Kali ini G9 masih memindik-mindik bergerak dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Super Una belum memberikan tembakan sama sekali. BD11 menjaga angle dari bagian belakang batu bersama dengan satu player lagi. 3-1 ternyata split dari RRQ. Betul, 3-1 ya. Tapi kita bakal lihat juga dari pergerakan tim BTR. Satu dapetin knock kali ini. Lempar Microboy. bom oleh Microboy menuju ke depan dan menumbangkan hampir mendapatkan target dari tim Granat RRQ. berikutnya ini buy one get two kah? Akan dilempar, meletup, tertahan damage-nya dengan satu pohon kecil yang ada di balik batu. Bakal dipus dua sisi kanan dan bikin Microboy masih berusaha untuk survive kali ini, sementara Super Una bakal melempar granat menuju ke G9, belum memberikan damage dan Microboy di take down oleh G2E. Tinggal Luxi seorang saja, last man standing dari Red Aliens yang bertahan di dalam satu shake kecil. Betul, kita bakal lihat dari tim Aero juga sudah mendekat ke area ini di mana BTR tinggal menyisakan satu player lagi. Luxi bertahan seorang diri, tapi Aero bakal join the fight, bakal coba untuk menumbangkan tim RRQ yang lagi dalam posisi tidak prima juga dengan knocknya satu player mereka. Ya tapi Super Una udah ketahuan tadi karena lemparan granatnya ke arah G9 nggak connect dan arah lemparan granatnya harusnya udah ketahuan sama G9. Kita bakal lihat seorang Luxi bertahan. Wah, arisan. Arisan dia. Arisan. Lagi nongkrong ya. Orang lagi perang malah arisan ya. Ini baru datang untuk bertamu ya. Iya, the real ibu-ibu ya. The real ibu-ibu dari Blue Beast malah arisan di Sniper Tower. Baru mau fight sekarang. Ya, akhirnya baru mau fight tapi Luxi sudah mulai terspot, pintu sudah mulai hancur, Molotov juga sudah mulai dilemparkan menuju ke arah Luxi tapi ada backup dari belakang. Super Una memberikan tembakan dari arah bukit yang lain ke arah tim RRQ. Ernie pun tertahan tapi granat akan dilempar menuju ke arah Luxi. Sama-sama melempar granat namun belum ada yang connect. Luxi keluar namun splash damage-nya masuk ke arah D2E. Iya, dari Luxi lumayan low, perlu melakukan healing secepat-cepatnya sebelum G9. dia bakal tumbangkan, tapi lemparan bom belum melontarkan lagi oleh tim RRQ. Awas, granat bakal dilempar, ada di bagian luar. Oh, itu ternyata sebuah smoke. Gua nggak tahu yang dilempar ini granat atau smoke lagi, tapi step sudah mulai terdengar. Silih berganti, D2E bakal mundur lagi ke arah belakang, lempar granat masuk ke bagian dalam dari rumahnya. Luxi masih melakukan healing, kali ini dia bakal bergeser menuju ke arah sebelah kiri, tapi dari arah kirinya terlihat sangat jelas G9 punya angle ke arah Red Aliens dan Bigetron.
harus pulang di urutan ke-15 beriringan dengan redeem code yang bisa kalian klaim. Iya betul banget, tampaknya dari BTR pada kali ini akan tertahan ya jumlah perolehan poinnya di game kedua mereka. Ya, sangat disayangkan pergerakan mereka terpotong oleh tim RRQ. Ini El Clasico banget, sering banget BTR ketemu sama RRQ di PMPL SEA, terus di turnamen-turnamen tingkatan SEA dan juga di PMGC. Tapi PMGC kayaknya gue lebih sering ngelihat BTR tuh papasannya sama Ewan daripada sama RRQ. Oh, Super Weekend kemarin itu ewan-ewan banget. Cuma kali dilawannya RRQ banget pas. Miramar ketemu RRQ. Sekarang ketemu RRQ. Tapi nggak bisa dihindarin karena mereka satu grup. Satu grup betul. Dan tadi kebetulan juga dari BTR kan turun dari bagian Camp Charlie. Hah? Lewati pasti Painan. Rumahnya RRQ. Betul, dan circle-nya tadi kalau nggak salah titik tengahnya itu yang di pertigaan. Pertigaan yang biasanya diambil sama tim-tim yang habis rotasi dari bootcamp. Betul. Ya kita bakal lihat sih kayak gini. Apakah dari tim-tim yang bermain akan lebih agresif lagi. Mengingat kali ini tinggal ada total 4 game tersisa termasuk yang ini. Betul, masih bisa lah untuk memberikan poin-poin lagi. Malah menurut gue yang penting tuh di Selasa Rabu lu dapat poin, lu aman ke Super Weekend. Intinya itu aja. Karena nggak ngaruh mau chickennya 10 kek, mau kita poinnya gede gitu kan, nggak ngaruh. Kalau lolos ya lolos aja udah. Iya, yang penting 16 besar dulu, lolos ke Super Weekend, try hard di Super Weekend supaya bisa lolos dan ngamanin poin ke Grand Final. Beda cerita kalau misalnya sesuai dengan peringkat dapat poin tambahan. Ah, itu dia. Kalau ini kan bener-bener pure, mereka mainin 8 match dalam 2 hari, terus mereka tinggal dihitung tuh poinnya, lolos atau enggak ke Super Weekend. Yang menjadi penentu inti adalah Super Weekend nantinya, karena prize poolnya di breakdown di Super Weekend kalau nggak salah. Betul, Super Weekend, bukan di weekday-nya. Betul, bukan di weekday-nya. Weekday kalau nggak salah bonus WWCD doang nggak sih? Setahu gue iya, setahu gue. WWCD Tapi doang. balik lagi ya weekday itu murni cuma qualifier. Yes, kualifikasi untuk ke Super Weekend. Berarti Super Weekend turnamen ya? Sistemnya kan beda sama dulu waktu PMCO. Kalau PMCO kan regular seasonnya yang nentuin ke Grand Final. Betul. Nggak ada Super Weekend tuh waktu PMCO tuh. Jadi Flat. bener-bener A B B C C A. Flat mainnya kan? Flat mainnya, regular seasonnya tuh flat, nggak ada yang namanya superan tuh nggak ada. Nggak ada, semua itu standar. Ya semuanya standaran. Tapi berbicara tentang peraturan-peraturan, pastinya dari Tencent ingin membuat sebuah turnamen itu lebih greget lagi, lebih kompetitif lagi. Betul, bahasanya tadi gue pengen bilang itu kenapa nggak keinget ya. Lebih greget. Lebih greget, lebih kompetitif lagi, kompetitif yang lebih greget lagi. Nah itu dia. Nah itu dia. Itu dia, kompetitif yang lebih greget lagi supaya makin seru dan greget lagi ya. Lagi-lagi greget gue ulang tuh. Makanya ada sistem-sistem dan juga perubahan-perubahan yang mereka perbaharui dan evaluasi. Betul, biar lebih greget. Nah itu dia, biar lebih greget. Intinya adalah greget. Apakah granat dari Order akan greget untuk mendapatkan player-player dari Blue Beast? Blue Beast ini demen banget berkumpul loh. Iya. Emang kayaknya temen nongkrong mereka ngobrol mulu. Yoi, nongkrongnya tuh nggak cuma di real life, di in game pun juga mereka nongkrong. Di sniper tower mereka nongkrong, di balik batu mereka nongkrong, di balik smoke mereka juga nongkrong. Ini menjadi kerugian banget, mereka bergerak lambat, tertahan sama blue zone. Di high ground yang udah dikontrol sama Nova juga. Aito-chan bakal menuju ke high ground tapi terpotong karena Jimmy punya angle dari arah high ground. Ini udah abis sih, ini BB bener-bener abis banget, dipotong dari semua sisi juga dan dari tim Nova. Jangan sangat-sangat menembakin ke arah BB ya, bisa mereka menangin, itu cuma kalau menang trade doang. Betul. Kalau mereka maju nge-pick menang-menang tradingnya. Tinggal Lufa nih. Tinggal Lufa. Overhealing kah? Aduh. Revive? Revive kah? Revive. Oh iya, ini Sunhawk. Blue zone-nya masih bisa ditahan. Betul, nggak terlalu sakit-sakit banget ya. Betul, tapi yang lainnya udah nggak bakal bisa diselamatin. Aito-chan dipulangkan ke arah lobby. Kembali dipulangkan juga satu player mereka. Hanya tinggal 2 player yang tersisa. Lufa berusaha menyelamatkan satu temannya dia. Sentuh mas, sentuh aku. Nggak disentuh ternyata. Order J tampaknya juga mengetahui posisi dari tim BB. Lemparin bom kali ini tanpa mengenai si kirinya. Lempar ke kiri dari seorang Lufa. Meledak dan ketembak. Blue Beast bakal pulang di posisi ke-14. Ya itu bonyok banget Blue Beast-nya. Terlalu sering berkumpul sepertinya, terkena gerebek oleh Nova. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dan sama halnya seperti yang dilakukan oleh Footballis. High ground, lower ground dan RRQ yang lebih unggul karena mereka ada di high ground. Smoke memang sudah terpop up tapi itu gak akan bisa kemana-mana. Di pinggir sungai, di bawah jembatan, di arah blue zone itu bakal mati sama blue zone sih. Iya, kita bakal lihat tim Evotic juga bakal coba untuk lempar smoke ke depan, coba ngebangun smoke wall untuk maju ke arah depan di mana Aerowolf mengontrol bagian-bagian compound. Ya, RRQ mau nggak mau mereka juga bentar lagi bakal tabrak komponnya Aerowolf.
harusnya, tapi dari Solkai cukup pede, bakal ditembak sama Airwolf. Kali ini satu orang tumbang. Solkai langsung menuju ke arah lobby. Footballis secara utuh dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 kill menuju ke arah tim Airwolf, tapi RRQ sudah mendengar tembak-tembakan di arah kompon. Mereka lebih aware dengan kompon yang ada di depan mereka. Betul, dan zona tepat di depan tim Aero, mereka bisa bersabar dikit ya, nyayur dulu sebelum masuk ke area zonanya. Dan sisi dari tim RRQ mengambil sisi bawah, coba menerobos ke bagian ujung circle. Ya, ini RRQ nggak pengen fight sama Aero kayaknya. RRQ pengen secure play zone-nya dulu ya. Mereka langsung bergerak ke arah high ground dan di belakang mereka ada tim nomor 25, ada tim Secret di belakang mereka. Bersaudara nih, sama-sama dari saya. Betul. Tapi udah in game mah kawan jadi lawan ya. Betul, nggak ada namanya saudara, nggak ada namanya sahabat, nggak Nggak ada namanya ada. teman. Perang ya perang. Perang ya perang, beda tim di sebuah match, perang ya perang. Sementara iShoot dan juga Yuhai, 2 player Secret yang tersisa, mereka tidak bergerak secara gerasak gerusuk, mereka lebih terstruktur, mereka ingin mengamankan placement yang lebih baik karena mereka tinggal berdua juga. Di high ground sudah dikontrol sama EUT, tapi satu playernya kayaknya bakal kelihatan. Berdiri dia. Berna langsung di-secure begitu saja, di-knockdown oleh D2E. Sementara Grey masih bersembunyi, belum terspot. Airwolf punya PR yang cukup besar. Kanan mereka RRQ, kiri mereka ada Loops dan juga tim Execute. Plus sorongnya lagi ada tim Navi yang bakal menunggu. Tapi kayaknya Navi bakal fight sama Archer terlebih dahulu. Betul, tapi itu bakal lihat dari seorang G9 di minimap ya. Dia lagi nge-flying jarak jauh banget. Dari tim EOT tampaknya juga akan knock dan tampaknya Berna bakal pulang ke arah lobby. Di lain sisi Ark dan juga Navi bakal fight. Dan V bakal fight dengan tim A1 juga, dan semua sisi map mulai saling menampung, saling menumbangkan. Ya, dari Airwolf mereka juga berhasil masuk ke dalam zona. Satu playernya, Spau sudah terlebih dahulu masuk. 3 playernya masih menahan di bagian belakang. Dari Favian dipulangkan dan menuju ke arah lobby. Navi menambah poin kill. Sementara RRQ masih bermain di bagian bibir dari Blue Zone. Execute dipulangkan menuju ke arah lobby dan Archer. Satu persatu player mereka juga sudah mulai terknockdown dan dipulangkan oleh zona. Secret harus face to face dengan EUT yang sudah menunggu di bagian high ground terlebih dahulu. Namun backup dari sebelah kiri dari tim RRQ menjatuhkan satu player. Potato rotasinya juga terpotong. RRQ perang dengan 3 tim yang ada di sekitar mereka. Iya, kita bakal ada tim RRQ bakal fight dengan tim A1 tepat di sebelah mereka. Ernie dalam asap, tampaknya Nova bakal pulang ke arah lobby. Spaw pun ditertumbangkan. Ini semua sisi chaos kali ini tembak-tembakan. What? Satu lagi, 2 lagi. Wow, Ernie juga ditumbangkan. Tidak ada trade knock antara E1 dan juga EUT plus tim RRQ. 3-way showdown, granat sudah mulai meletup. Ada tim Secret 4-way showdown di bagian high ground. 4 tim sungguh chaos. Ini bencana untuk high ground di circle yang ke-6. Blue Zone yang sudah mulai bergerak. Ada spray through the smoke, namun iShoot ditumbangkan oleh Beer 11. Last man standing RRQ berhasil membuat RRQ bertahan lebih lama lagi. Betul, dan tampaknya kita bakal lihat dari tim Airwolf hanya mengumpulkan 5 total poin per game kali ini, tapi it's okay. Perolehan poin cukup stabil untuk sementara ini. Betul, sementara Jax masih diliatin sama Beer 11. Beer bakal ngefront juga sekarang. Sementara Jax masih berusaha bersabar. 2 player mereka sedang terknockdown kali ini. Beer masih ingin menyelamatkan rekannya, tapi granat bakal dilempar menuju ke bagian batu. Ernie cukup low HP barnya, namun Beer masih belum melakukan revive karena masih diberikan distraction oleh tim A1. 1 bleeding out. Ernie pulang ke arah lobby. A1 mendapatkan tambahan poin, tapi dari Jax masih penasaran. Granat bakal dilempar menuju ke bagian batu, terpantul dan D2E gagal untuk di-revive, menjadi lootingan untuk Beer 11. Ya, kita bakal dari PW88 tampaknya mendengar ya. Ada yang perang dan sebukit dan langsung disamperin juga. Raja terparty, PW88 join the fight dan merupakan satu player pulang dari tim A1. Dan tampaknya A1 bakal pulang ke arah lobby langsung. Ini PW Chicken. Ini PW Chicken. Ini PW Chicken. No Empat. debat. Valid no debat. Valid no debat. PW88 dapat WWCD di Sunhawk. 4 lawan 1. 4 lawan 1, men. Valid no debat. Valid no debat. Beer, halo Beer. Dapat 1 nggak ya? Batunya udah ketahuan juga. Bahkan batu kalau bisa dihancurin itu sama PW88. Dan winner chicken dinner untuk PW888 KPS untuk Sunhawk. Map ketiga kita, match ketiga kita di weekdays minggu yang ketiga. Betul, permainan apik banget dari tim PW888 KPS dengan sangat sabar. Mas Sur ya? Iya. Surya. Gak berubah-berubah ya. Nggak berubah Dari ya? zaman di Kemang sampai di sini ya. Iya. Berubah deh yang udah nikah. Oh. Alhamdulillah ya jadi. Ya. Oke, kita bakal bahas gamenya karena flag pad sudah ada dan ada beberapa tim juga yang sudah mulai turun. Di antaranya Airwolf yang sudah mulai membagi drop zone mereka. 1-1-2 sepertinya yang dilakukan oleh Airwolf, sementara Loops yang akan berusaha menuju ke arah Trevno tapi circle di arah kiri. Betul.
ini akan memaksa tim-tim yang turun di awal-awal langsung pindah, tapi it's okay, harusnya cukup fair ya. Motong ayah juga nggak terlalu banyak, ini bakal sedikit memperlambat tempo permainan, tapi harusnya daerah-daerah Gorokan juga di daerah-daerah Ebi, pergunungan sana itu bakal diincar oleh cukup banyak tim. Harusnya iya. Dan yang gua takutin itu sebenarnya dari tim Nova, tapi Nova tidak bermain. Ada. Tapi Nova drop zone-nya nggak kayak di Super Biasanya. Weekend ya. Iya. Super Weekend kan biasanya mereka ada yang main di Castle juga. Mungkin karena mereka mikir ya, kalau Super Weekend kan timnya itu lagi. Heeh. Kalau main di regular itu tergantung grup, jadi mereka nggak mau resiko. Ini enak banget malah Nova. Mereka turun scraping di sekitar Dobromesto atau bahkan mereka ngincer Dobromesto tapi karena nggak sampai, mereka ambil scrapingannya dulu, mereka ambil vehicle dulu, baru mereka menuju ke arah Dobromesto dan mereka nggak perlu terburu-buru untuk keluar dari Dobromesto karena Dobromesto masih masuk di circle yang pertama. Kecuali mereka mau incer center. Ya, kecuali Mereka mau incer center itu meta mereka, sekarang ya. Iya, baru akan gerak cepat kali ini ya. Dan ini dia live ranking kita sementara waktu di mana kita melihat beberapa tim sudah mengumpulkan jumlah poin cukup besar. Ada 4AM dengan 40 poin dan juga tim-tim lain dengan jumlah poin yang cukup besar. Tapi lain sisi ada juga tim-tim yang belum terlalu maksimal termasuk Aerowolf yang berada di peringkat 19. Nggak terlalu jauh, tapi masih butuh usaha lagi kalau mereka pengen masuk ke dalam Betul. top 16. Dan poin Aerowolf belum bisa dibilang aman karena 6 untuk masuk ke 16 tuh butuh pengejaran poin juga. Mereka butuh best match mereka sih untuk hari ini ataupun besok loh. Wajib banget punya best match mereka, entah BBCD 2 kali dalam satu hari itu atau bahkan 1 kali BBCD sisanya main stabil. Karena gue belum melihat permainan Aerowolf yang biasa mereka mainkan di PMPL dan juga di SEA waktu itu. Tapi bakal lihat kayaknya juga dari tim Loops ya, mereka turun dengan sangat enak dari Trevno pojok kanan atas ini bakal santai aja kali ini, nggak terlalu terburu-buru. Dan dari tim Loops kali ini bakal ya main tengah tempo lebih lambat mengingat mereka memiliki jarak 2 km menuju ke arah safe zone. Jauh ya, Jauh. sangat-sangat jauh. Tapi gua rasa untuk Loop sendiri memang gameplay mereka kalau di Vikendi mereka suka banget main lama kayak gini. Rotasi terakhir, nahan blue zone dulu. Loops itu mengingatkan gua permainannya BTR zaman-zaman PMCO. Yang pertama ya. Iya, yang pertama, yang selalu nahan circle pertama. Baru mereka masuk tuh pas circle 2-nya muncul, mereka itu pun masih main di pinggir nggak langsung ke tengah. Tapi untuk meta sekarang memang dituntut untuk langsung menuju ke tengah. Kalau lu nggak langsung main tengah, lu bakal habis tempat untuk masuk ke center circle karena udah diduluin sama tim-tim lain. Cuma dulu enaknya zona kan lambat. Oh iya. Zaman dulu banget zona sangat lambat. Baru Betul, sekarang nih betul. zona dipercepat lagi. Betul. Dan yang gue salutin adalah tim-tim dari China, dari Nova, 4AM, karena kan gamenya mereka beda. Iya. Terus perhitungan health bar mereka juga beda untuk di blue zone-nya. Tapi dari 4AM mereka yang paling cepat beradaptasi kalau gue bandingkan dengan tim Nova. Tapi untuk tim Nova sendiri ya, mereka tuh kayak apa ya? Mereka tuh main agresif banget, tapi kadang berhasil banget karena juga gagal. Tergantung, mungkin karena mereka juga belum terlalu banyak kenal ya dengan tim-tim lawan mereka. Berbeda dengan region mereka kan, kalau di Cina mereka hafal banget tuh lawan-lawannya. Iya. Mereka tahu musuh nge-split kayak gimana, gerak kayak gimana. Sedangkan kalau untuk di global, mereka belum terlalu hafal dengan cara main lawan-lawannya. Tapi 4AM menggila banget loh. Karena 4AM tuh lebih, apa ya kalau gue perhatiin ya, lebih fight. Kalau Nova kan lebih setup mainnya. Kalau Kalau- di Indo kayak siapa berarti Nova? Aerowolf, Aura, Kayak Aerowolf sih menurut gue Boom? ya. Kayak Aerowolf sama Boom sih. Tapi lebih galak, mereka kalau di Cina tuh galak banget pas. Cuma Kayak- ketika di global mainnya santai banget, PL kemarin mereka main galak banget berarti. galak. Oke, wow, HBD langsung, cuy. langsung ditabrak. Mau di Oke. HBD malah di HBD. Niat nge-HBD malah dia yang terkejut duluan. Dia nggak nyangka musuhnya pede banget masuk rumahnya ya. Itu norem loh. No rem, masuk Itu no masuk rem. duduk naik ke atas. Rrrt. Kan biasanya orang masuk ke rumah tuh ngecek kiri kanan dulu. Betul. Intip dia enggak masuk dalam rumah langsung ngeliatin ke masuk lihat ruangan paling lurus, tembak langsung. Dan itu tanpa pre fire. Jadi emang dia udah pede banget kalau di situ ada orang. Itu nggak pakai free fire, langsung masuk ke dalam nembak. Betul. Karena kan biasa pre fire itu biasanya kalau kita belum nongol dari arah pintu, kita udah mulai nembak, itu pre fire. Biasa dengan niatan tuh buat nembak pergerakan lawan. Betul. Dia tahu nih musuh bakal nongol nih. Dia nembak dulu. Jadi ketika musuhnya nongol, semua peluru masuk Biar intinya supaya hit dari peluru lo itu masuk duluan sebelum musuh nembak. sebelum musuhnya nembak. Dengan upaya antara trading damage dan menangin tradingnya, Heeh. atau bahkan buat menumbangin lawan. Betul. Dan biasanya orang pre fire itu nggak langsung ngincer kepala, dia naiknya dari badan karena kan recoil dari tengah ke atas. Betul. Dan biasanya kan belum tahu juga musuhnya nunduk atau berdiri. Nah, itu dia. Jadi main aman. Yang bete itu kalau lu udah pre fire dari tengah ke atas, tiba-tiba musuhnya ngeperang atau jongkok. Lu harus ngeriset tembakan lu dulu, banting gironya ke bawah baru tembak lagi. Betul. Kalau sempat, Iya, kalau itu musuh udah kenain kepala duluan, betul. kenok. Nah itu kan main games, itu kan namanya one on one, main-mainan tempo kan.
Ada yang mainnya langsung keluar, ada juga langsung Free Fire, ada juga mainnya sabar-sabaran. Betul sekali. Dan dari DA setelah kehilangan satu player mereka, mereka langsung menurunkan temponya, menghindari daerah-daerah yang berkemungkinan ramai. Mereka akan bergerak kembali, bergerak dari satu compound ke compound lainnya, tapi nggak secara cepat. Betul, mereka bakal lebih santai aja kali ini mainnya. Dan terlihat juga dari pergerakan tim Godsend kali ini Zuku dan kawan-kawan main lebih santai, nggak tahu terburu-buru ya. Tapi beberapa tim juga bermain dengan tempo yang lambat. Mungkin melihat beberapa tim juga di Vikendi terlalu cepat ke tengah. Mereka nggak mau bersaing mengingat posisi mereka terlalu jauh, ya mereka main di pinggir-pinggiran. Yang paling telat feeling gue Loops nanti, yang at the end-nya bakal telat untuk masuk Loops. Revno men, ujung kanan. Dan gameplay mereka kalau di Vikendi entah kenapa setiap gue lihat ya, karena kan gue nge-cast juga sambil ngelihat map in game-nya, map streamnya gitu. Loops tuh paling lambat gue perhatiin kalau main di Vikendi. Rotasi mereka tuh bener-bener lambat banget kalau di Vikendi. Only Vikendi. Gak mau keburu-buru ke tengah kali. Betul. Kecuali circle-nya emang ya ke arah drop zone mereka. Tapi tiba-tiba Godsend yang tadi rotasinya enak sudah mulai bertemu kembali dengan Konina Power, akan dilempar granatnya tapi terpantul. Dia akan langsung keluar dengan cukup tenang. Untung tadi masak granatnya nggak terlalu lama. Kalau mateng, wah kalau matang dia bakal mati di tempat itu. Kenok di tempat. Betul, dan ada redeem code guys yang bisa kalian klaim ya. T-shirt dan juga parasut langsung aja diklaim di PUBGMobile.com/redeem atau tulis aja redeem PUBG Mobile di Google. Itu pasti bakal langsung ketemu. Ya, kita bakal ada Godsend tampaknya tanpa ragu-ragu langsung nabrak ke arah rumah tim KP. Langsung 2 orang nempel ke broken wall, 4 orang bahkan ke arah rumahnya tim KP. Betul, di kamar mandi sendirian aja masih bersabar, tapi dari atas langsung melempar granat menuju ke bagian tangga, dikontrol supaya tidak ada setup push, namun granatnya connect, satu tumbang, dikenok di bagian bawah dan langsung di revive, namun ada bakaran yang datang dari arah White, dari arah luar masih membackup, dan kali ini dari seorang Robdin terjebak di bagian atas, seorang diri aja menuju ke bagian balkon, mundur ke belakang, di backup dengan sangat baik dan datang satu player lagi dari Konina Power. Iya, kita bakal lihat dari tim KP dengan sangat berani langsung dengan backup sudah nyampe, bakal masuk dalam rumah mencari korban tambahan. Knock satu dengan tembakan sangat baik, ledakan bom yang on point. Dia bakal ini langsung dipulangkan juga karena lobby trading dengan satu anggota dari tim Godsend, tapi lemparan bom ke dalam rumah tidak menemukan lawan lagi dan masih bertukar-tukar jumlah anggota mereka. 2 orang tumbang langsung ingin dipulangkan ke arah lobby, tapi sepertinya White bakal ngeflank menuju ke arah sebelah kanan. Satu masih menahan di bagian luar. Zuku di bagian dalam masih bermain di bagian sudut, tidak ingin terburu-buru dan akan langsung di-spray. 2 orang masuk secara bersamaan, tumbang Zukunya, tidak ada backup fire dari player-player Godsend yang lainnya. Masih bisa melakukan revive kah kali ini? Kembali tumbang, Navinya last man standing dari Godsend berada dalam satu ruangan kecil, dan keempat pemain Konina Power langsung berkumpul. Godsend again and again menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Betul, tapi sayang banget dari tim KP harus kehilangan seorang Robdini pada game kali ini, tapi nice trading 4 untuk 1 kali ini ya. Ya, tapi bukan kemenangan yang besar ya. Beda kemenangan aja. Ya, ini kemenangan, bukan kemenangan besar. Kalau kemenangan besar tuh lu nggak kehilangan satupun player dari tim lo. Dan dari Loops juga sudah bergerak kembali, berpapasan dengan Navi. Nova kali ini ya. Jimmy udah mulai mengatur temponya, mobil sudah mulai dihentikan. Kali ini order di arah Shake, mengganti dengan Uzi di spray langsung dan masih bisa digocek oleh Federal. Bermain di bagian belakang dari Shake kecil ini, namun tertembak oleh Coolboy di arah yang lain. Di arah kanan masih ada Chariho, masih bersabar dan Chariho-nya bakal regroup. Dia turun dari mobil, dia bakal nge-stick dempetan kali ini dalam satu Shake. Dalam satu balik batunya di setup smoke lagi di bagian kiri ada Chiaoski dan juga Chariho. Sementara Chariho sudah menuju ke bagian lower ground. Lempar granat lagi ke bagian atas, tapi Paraboy punya angle ke arah Chariho. Hati-hati Chariho, jangan sampai di HBD. Dia ingin mengejar vehicle-nya, tapi ternyata sudah terlalu ngibrit larinya. Iya, tampaknya dari tim Nova tidak mau menghabiskan terlalu banyak waktu ya. Lalu coba perang dengan tim Loops, mereka bakal menuju ke arah safe zone, tapi Jimmy bakal ditempel oleh seorang Kayoski. Hampir tumbang, lumayan sekarang, tapi kali ini Kayoski akankah bisa 20 terakhir? Tidak bisa. Tek-tek. Ada bunyi tek-tek ya, menandakan pelurunya habis, harus di-reload. Dan Kayoski juga butuh bergerak. Teriakan minta reload pas. Tek-tek. Reload. Oh, ini dia yang tadi nih. Oh, mainnya di luar ya. Tadi si White dapat 1, terus yang ngambil di bagian sudut juga di pick off duluan. FPP lagi-lagi, Gonzo masuk 2 orang, 3 orang bahkan masuk dalam satu ruangan, digapin di ruangan. Betul, langsung ke take down ya. Tapi tampaknya dari tim Nova kawan-kawan juga perlu pindah sebanyak 200 meter. Bukan jarak terjauh, tapi juga bukan jarak terdekat kali ini. Betul sekali. Oke, dari Loops mereka mengamankan satu Shake kecil. Mobil mereka masih ada 3, bahkan 2 Dacia dan 1 Crispy Car. Memantau terus pergerakan dari Nova. Gantian nih, lu tadi mantengin gua, sekarang lu yang gua pantengin ya. Gantian. Gantian. Biar fair.
Tapi tim Nova juga kan ini bakal langsung set up di area perbatuan, tempat mereka juga sudah dibuka scouting oleh temannya sehingga mereka punya informasi di depan untuk kosong dan aman semuanya. Langsung diaman-amankan saja. Belum ada tim lain kayaknya deh yang perang. Cuma HBD-HBD-an tadi. Terus Godsend yang perang sama Kodana Power. Godsend yang pulang. Nova ketemu sama Loops. Belum ada yang pulang ke lobby. Dari kedua tim ini masih bertahan sejauh ini. Sementara Order akan memantau dari arah atap. Dan membiarkan beberapa mobil dari Loops lewat begitu saja. Iya, dari Loops juga bakal bermain lebih safe. Bakal langsung rotasi tanpa berlama-lama, tanpa mencari fight juga. Menuju ke arah safe zone dan lebih nusuk ke arah center kalau bisa. Tapi mereka lebih pilih untuk setup, mencari informasi dan scouting ke arah rumah di bawah mereka. Yes, sementara Order akan melanjutkan lootingnya lagi. Mencari kekurangan looting di early gamenya. Entah extended, entah quick draw, grip, scope, dan lain-lainnya lah. Karena kalau dari Fast kayaknya Fast dia udah cukup oke. Betul, melengkapi yang masih belum lengkap. Ya, tinggal di sharing sama teman-temannya juga. Karena ini kali 2 jadi sharingnya tuh gampang. Betul. Healing kali 1 deh kalau nggak salah di sini. Healing kali 1, Healing nggak kali tahu 1. rame. Karena kalau kali 2 pas, Nggak ada yang perang. badru-badru baru bakal muncul Akan sangat banyak. dalam jumlah banyak. Akan sangat banyak. Kali 1 aja pas dia bawa first aid 30-an. Nah, Apalagi kali 2. Bawa 60 kali pas. Itu tasnya dia bawa level 3 2 biji kayaknya. Nggak 1. Taruh depan 1, Taruh belakang 1. iya, betul, depan satu, belakang 1. Tapi yang gue suka dari PUBG Mobile ya, ada pengaruh di speednya. Di speed ketika lo bawa beban yang begitu berat, contoh kayak M249. Iya, tembakan-tembakan gede. Ya, tembak-tembakan gede itu ngebuat movement speed kita tuh berkurang. Tapi Begitu juga dengan yang lambat. Apa? Begitu juga yang misalnya kayak enteng jadi kenceng larinya. Iya, dipercepat gitu aja. Emang ada realistisnya gitulah. Tapi dari Alpha 7 kayaknya bakal ngotot buat menuju ke arah The Unnamed yang sudah terjebak. 2 player mereka di lantai 2. 1 player sudah mulai masuk dan kali ini lempar lagi granat molotov. Semua dilempar ke bagian lantai 2. Kembali turun Baki ke lantai 1. Siap menyambut kedatangan dari pemain Alpha 7. Belum ada yang terkena knockdown. Dari Ren masih ada di lantai 2 juga. Mereka membagi setup mereka lantai 1 dan lantai 2 siap memberikan HBD kepada siapapun Alpha 7 yang tiba-tiba masuk tanpa permisi. Udah mulai masuk satu orang, bakal di spray down begitu aja, cukup low HP-nya dan berhasil di take down. Reload, ingin dipulangkan menuju ke arah lobby dan berhasil mendapatkan 1 poin terlebih dahulu. Betul, kita bakal disuruh Sena Texa bakal coba bertahan melawan seorang Baki kali ini. Baki mulai mengintip, Baki mulai bergerak, Baki mulai menerobos tapi belum menemukan targetnya di mana. Betul, sama-sama menembak, spray through the smoke, belum ada yang tumbang. Hanya membuang-buang peluru aja, satu orang masih terkena knockdown. Kali ini dari atas bakal melempar 1 granat kah atau itu molotov, tapi granat ternyata yang dilempar menuju ke bagian bawah. Baki berhasil melakukan healing dan Ren masih ada di atas, 1 orang ke arah rumah kanan. V2K ingin melakukan parkour dan berhasil, bro. Dia berhasil melakukan parkour. V2K siap untuk berondong menghajar 1 player yang ada di lantai 2 ini. Iya, kita bakal lihat dari seorang V2K lagi mencari celah. Sudah memang membuka suara juga. Wah, Tapi kita bakal kelihatan. kali ini ada pergerakannya sama kayak sudah ketemu dan di HBD. Happy birthday, 2 orang, tapi 3 dia bakal orang. langsung numbang kali ini. Betul, tiba-tiba 3 orang yang naik, 1 orang parkour, 2 orang datang dari lantai bawah, dipulangkan The Unnamed menuju ke arah lobby. 14 tim tersisa dan Aerowolf kali ini bakal melakukan perang dengan DRS Spray. M4 scope 6 hampir menumbangkan 1, tapi dari sisi yang lain Aerowolf 1 pemain mereka tumbang, namun tradingnya oke, 2 tukar 1. Betul, 2 tukar 1 dan temannya nggak bisa nge-backup. Awas Nimanya, Nimanya kita bakal lihat kali ini. awas, Nimanya berbahaya banget tuh. Nimanya udah nge-fly ke kanan dan wow, Power 88, ya, numbang langsung. habis Kelihatan. chicken Terbilang terbitlah dusun. Dusun. Masih berlaku ternyata untuk beberapa tim dan Aerowolf masih bertahan. Pemain yang kenok berhasil ter-revive dan sepertinya dari AJ bakal ditinggalkan oleh DRS, mendapatkan 2 poin kill untuk Aerowolf di match keempat. Lumayan. Tapi Aerowolf main santai banget sih. Mereka nggak mau terburu-buru juga. Mereka bermain dengan sangat santai, pengen coba nge-end lawannya dan kali ini harusnya diputusin kawan-kawan mulai nge-push ke depan, mencari sisa 2 lawan lagi. Ya, balik badan dong. Confirm kill dulu dong, balik badan dong. Belum di confirm kill tapi it's okay. Akhirnya di confirm kill oleh Super Una. Lumayan 2 kill dan dapat lootingan ekstra lagi dari pemain-pemain DRS yang berhasil mereka take down. Ini yang jadi problem tuh 2 player DRS yang lainnya. Kalau mereka di posisi ini dan informasinya Aerowolf itu nggak detail, ini bisa HBD balik nih dari DRS ke Betul. Aerowolf. Karena balik lagi, ketika kita semakin sepi, semakin susah terlihat, semakin gede kemungkinan kita untuk nge-HBD tim-tim lain. Saya 4AM ngomong HBD, tampaknya nggak mau kena HBD, mereka sudah membuka vision juga dan men-scouting area-area depan di mana tim yang lagi menunggu posisi dari tim 4AM. Tidak jadi di HBD. Betul.
masih bergerak juga. Leon menahan di arah Broken Wall, sementara 4AM mengambil bagian bebatuan yang pernah kita ambil juga, Flo. Kalau kalian pernah nonton The Caster main, itu transit point kita. Selalu ke situ ya? Selalu ke situ, jadi tolong itu dikosongin guys ya. Kalau Jangan- di sebuah turnamen kalian ngelihat The Caster aja, Jangan itu diisi ya? itu dikosongin. Itu punya kita guys. Jangan diisi, jangan dihadang. Iya, jangan diisi, jangan dihadang. Kita bertarungnya pas udah tinggal 2 tim terakhir aja, panci-pancian. Panci-pancian. Janji kok nggak bang gue tembak. Itu janji-janji manis yang biasanya dibuat oleh streamer-streamer yang bikin konten. Nggak, gue janji kok. Iya, copot dulu senjata ya, pas dicopot di bredel peluru. Gue ingat ada pas yang gue teriak kan, bro temenan bro, timing. Pasti mendekat, beneran nih timing bro, iya beneran. Dia Di-spray. lompat-lompat di spray. Tapi biasanya anak-anak The Caster yang suka ingkar janji si Agus sih. Kenapa? Ya kan dia yang biasanya diemin dulu ajak damai, tiba-tiba di kill aja. Atau nggak, bro, saya Indo Pride. Ya terus di itu, pokoknya Agus lah intinya. Agus ya pokoknya, Intinya Agus. Lord Agus. Lord Agus yang suka nge-troll. Tadi kalau nggak salah Airwolf ngenokin 1 deh. Satu ngenokin, tapi Airwolf ngenokin. belum sampai nge-secure kill pada game kali ini ya. Betul, dan dari ASL Joker juga di zoning out begitu aja sama Konena Power, tidak dibiarkan bukit yang sudah dihinggapi oleh Konena Power di retake oleh tim lain. Iya, si Cer tadi yang nembak ya. Tapi kita bakal dari Aerova dengan lengkap anggota mereka 2 point kill. Mereka sementara masih meningkati di peringkat 1. Wah, front Tim shoot. status kali ini. Front shootnya berasap tuh. Nggak kelihatan darahnya berkurang sih, tapi lihat jet ski-nya sudah mulai berasap. Itu si Leon lagi nyetir. Ada suara tang. Wah. Dalam hati dia jangan meledak. Tapi dia gantinya motor yang lebih tipis dan lebih gampang ditembak. Tapi lebih kenceng. Ya, tapi lebih kencang, tapi lebih licin. Legend. Jet ski tuh susah dibelokin, jujur aja. Dia bukan jet ski motor. Enggak, yang tadi yang awal. Tadi ya, dia jet ski. Jet ski Jet susah ski tuh dibelokin. kenceng banget, tapi lurus doang. Susah dibelokin itu. Habis belok. Kalau ini motor paling perfect tuh. Betul. Lah, Lah, belok. dia ganti jet ski lagi gitu? Gak tahu, gak ngerti gua. Gue nggak ngerti apa yang dia inginkan. Ingin kendaraan yang seperti apa, hanya dia yang tahu lah. Betul. Lagi galau dia pas. Kayaknya lagi galau Mau pengen jadi milih anak senjata yang mana. off-road atau mau jadi anak jet ski? Yoi. Itu motor trail salju kan ya? Mau terus salju. Oke. Oh, astaga, beda tim cu. Ada apa pasar ini pas? Gak ngerti itu 4AM. Tadi kan kita lihat bukan 4AM. Nah, ini dia. India nih, Di crispy zoning car. out juga ternyata. Iya. Kata dia bro, ada orang bro. Awas itu crispy car loh. Ya, crispy car di spray down oleh seorang Nempel tuh di swan. batu. Tapi belum sampai Melihat tertumbang. darahnya. Itu habis sih tapi bakal disamperin sih kayaknya. Dikontrol juga dan ketahuan ternyata Texasananya, sana Texanya. V2K harus healing di tengah-tengah setup dari 4AM. Wow, itu bakal di sandwich. Betul, itu Akan di sandwich. bakal jepit sih langsung ya. Sinhei-nya udah ke high ground, Suknya pinter banget. Sinhei yang ngasih distraction, Suknya yang nembak. Wah, gokil banget. Supaya yang lain lagi nge-flank gak ketahuan. Iya. Wah, ini mind blow banget strateginya 4AM. Supaya suara dan juga penglihatan nggak terganggu ya ketika musuhnya Betul. mau nge-flank. Karena percaya deh, sefokus apapun lo ke satu orang, ketika ngelihat vehicle, pasti lo bakal ngebuang pandangan dari orang itu untuk ngelihat vehicle-nya. Pengen nembak. Antara pengen nembak atau ingin cari informasi, itu rotasinya kemana nih? Bisa di backup nggak gua sama teman-teman gua? Itu biasanya kayak gitu. Dan Konena Power pun akan ditumbangkan ternyata oleh Airwolf Limax. 2 kenok, 1 dipulangkan ke arah lobby, dan Loops juga sudah mulai bertemu dengan Nova Jimmy di take down, dan Airwolf ternyata yang dipulangkan terlebih dahulu menuju ke arah lobby. Ada third party di sekitar mereka. Iya, ada yang join the party sebagai third party langsung menumbangkan tim Aerowolf. Betul. Masih ada tim Loops juga bakal langsung fight. Kali ini lemparan bom menuju ke arah Broken Wall, menebak posisi di mana, tapi tidak menemukan tembakannya. Ya, tidak tepat tebakan orang dari balik Broken Wall ini. Masih bersabar. Order, jump shoot tidak langsung terlihat, tapi granat yang bomnya perfect. sukses. Distraction yang baik dari Loops. Perfect bom tadi pas. Ya. Jatuhnya pas di bawahnya seorang order. Betul. 1 N, 1 kenok lagi. Lompat, Jump shoot, jump shoot lagi. Jump shoot tipis-tipis saja. Masih kira-kira aja. Ya, dan Nova pun dari Cool Boy juga tertahan di arah Blue Zone. Langsung rotasi semuanya. Golden naik ke arah Crispy Car-nya lagi. Bergerak lebih dalam lagi menuju ke arah zona. Dan ASL di arah timur atau di arah selatan ini bener-bener kosong banget. Kepala dari Danor Park hanya dikuasain sama 2 tim doang. Dan 4AM juga bakal bertemu ternyata dengan Loops. Xiaoski yang tumbang pertama. Chariho juga ikut tumbang. Hanya tinggal 1 player lagi yang sudah mulai di-spray. Mendapatkan 1 hiding spot, tapi itu cukup tipis dan kakinya masih kelihatan. Iya, kita bakal kayak juga dari pergerakan seorang para boy keluar dari blue zone, masih bertahan, bakal secure kill tambahan bagi Steal timnya. kill.
Still kill dia. Ya, still kill. Kelihatan juga para boynya tidak bisa bergerak terlalu jauh dari Loops dan juga 4AM punya angle ke arah Nova. Nova tidak bisa fokus ke arah tim-tim lain yang udah masuk ke dalam circle karena mereka harus keluar dari blue zone terlebih dahulu. Tapi Kena Golden pelurunya. kelihatan dari berbagai sisi, lempar granat dari Sinhe begitu jauh dan melayang, tapi di still kill sama DA. Iya, tampaknya lemparan bom dari 4AM menumbangkan tim Loops kali ini, memulangkan mereka di posisi ke-12 pada game kali ini ya. Terlalu banyak third party di Vikendi kali ini. Iya, party kali ini. Ya, third party-nya bener-bener party banget. Mereka bisa nyayurin satu sama lain juga. Sementara dari Sena, Alpha 7 bertahan di high ground daerah cekungan ini. Ini cekungan yang suka diambil sama BTR juga kalau nggak Iya, salah. sering banget ini mereka mengambil daerah ini. Karena enak pas nge-defend-nya. Cuma ya balik lagi tempat yang enak adalah tempat yang ramai. Ya, dan dihujanin utilities tuh paling gampang kalau tempat-tempat yang ada cekungan-cekungannya kayak gini. Karena kemanapun lempar, bomnya masuk ke Betul. tengah. Tumbang. Itu mateng banget. Itu matang. Itu mateng banget. Mau di nerf segimanapun granat, kalau yang pakai pro player rasanya kayak nggak ada nerfnya cuy. Iya, mau di nerf berapa puluh persen juga pas. Kalau yang pegang pro player tuh kayak ngeri. Kayak nggak ada efek dari nerfnya gitu loh. Geli-geli aja. Malah Molotov yang dapat buff dipegang sama pro player lebih ganas Lebih Molotovnya. ganas lagi. Pecahannya tuh luas banget dan mereka juga hafal pecahannya kemana. Iya betul banget, dan pinter banget dari tim Archer yang udah gangguin Alpha 7. Habis digangguin ditinggalin, gak ada healing lagi. Inilah udah gerakan nothing tulus men. Gua harus dapat satu, tapi ternyata dia nggak bisa ngedapetin apapun. Dia udah nggak punya healing lagi. Boostingan tinggal 3 energy drink terakhir. Nova XQF dipulangkan ke arah lobby, terpotong rotasinya. Bahkan DA juga menyusul dari tim Nova. Betul, 8 tim tersisa, 24 yang masih live. Kita bakal kain dari semua tim, rata-rata hanya tinggal sisa 3 yang masih live untuk masing-masing tim. Betul, dan paling enak yang ada di bagian kepala dari Dino-nya tadi. Zeus melihat dengan sangat jelas Blue Beast dan Luva pun cukup low HP. Blue Zone sudah mulai bergerak. Mereka harus segera masuk, jangan terlalu fokus ke arah tim-tim yang sedang melakukan rotasi. 4AM belum masuk ke dalam zona. Semuanya belum masuk, tapi satu sudah mengamankan spot terlebih dahulu di dalam zonanya dan akan menembak lagi ke arah Blue Beast. IC masih penasaran bahkan dari 4AM ternyata. Gua kira IC tadi yang dapat knocknya. Malah orang lain ya. Malah orang lain. Dan itu bakal kain juga dari tim BB langsung what? juga Wait, oleh Sinhe? maju ke depan, pengen coba untuk meratakan tim BB dan meng-clear area zona mereka. Wah, Sinhe berani banget, seorang diri aja dia cukup low, termakan sama Blue Zone juga. Dia Mati bakal ya? nempel. Dia bakal nempel dan ada through the smoke, ada backup juga. 2 player dari Rata. 4AM langsung menyusul Blue Beast pulang ke arah lobby. Gila, setup push dari 4AM bener-bener ngebuat Blue Beast gak bisa fokus ke kanan atau ke kiri. Itu gue kira pas, ya orang ngapain kok berani banget maju satu sendiri. Tiba-tiba backline rata semua. Gua nggak ngeh loh sama 2 player yang tiba-tiba Backup, iya, nge-backup. gue juga gak nyangka. Gue kira depan nih kenapa kok pengen banget fight gitu kan. Betul, itu follow up-nya cepet banget tadi. Itu kilat sih, follow up kilat. Gokil. Mereka juara PEC kan ya? Di PL, PL atau PEC? PL, PL. ya. PC, Nova. Gokil. Wajar sih. Dan Span juga sudah mulai bergerak kembali. Mereka butuh bergerak menuju ke bagian moncong dari Dino Park. Lempar granat lagi ke balik batu. Konena Power masih bisa bertahan, tapi apakah bisa bertahan dari granat-granat yang sudah mulai dilemparkan? Satu truk kecil yang akan dimanfaatkan oleh Konena Power untuk bersembunyi. Ya, kita bakal ada tim KP yang hanya menggunakan beberapa kendaraan untuk coba untuk ngepron di tengah-tengah lapangan, tepat di ujung zona kali ini ya. Wah, ini dia. Kengzo. Kingzo, Lagi. Raja Survival. Raja Survival. Nggak ketahuan tuh pas. Nggak ketahuan. Nggak Dari Raja ketahuan. Survival. Tapi dia belum masuk ke dalam zona. Wolfie. Belum. Dia belum masuk ke dalam zona. Tipis banget buat masuk ke Tapi dalam dia zona. ada aja pas cara ngakal ini pas. Pinter dia. Smart lah. Smart. Oke, dibakar molotov lagi. Span nggak berani langsung nyebrang karena di kirinya ada tim Zeus. Sementara dari Konena Power, 2 playernya punya angle ke berbagai sisi. Ini truk yang nggak ada celahnya loh, truk yang nggak ada bolong. Bolong tengah, di bawahnya bolong ya. Betul, wah di spray lagi sama Zeus. 2 player dari 4AM sih bener-bener berani banget. Mereka nge-forting di arah open field. Langsung ditabrakan begitu saja ke arah batu. Tapi granat yang bakal dilempar Sinhe berhasil menjatuhkan 2 pemain dari 4AM. Hasakir juga Sinhe langsung ter-take down. Di balik batu, di follow up lagi. Granat dari Konena Power masih terus dilancarkan menuju ke bagian belakang dari batu ini.
Suk masih terus-terusan memberikan setup smoke dan terkena splash damage dari tim Zeus. Sementara Gonzo bakal melempar granatnya kembali ke balik batu. B1 Gate 1 bakal meletup, mendapatkan satu orang. Hampir Suk cukup low HP-nya tapi Sinhead sudah mulai bleeding out. Gonzo bakal melempar granat berikutnya lagi dilemparkan kembali. Bahkan Suk langsung pulang menuju ke arah lobby secara utuh. For Angry Man pulang semuanya ke arah lobby. 5 tim tersisa, 15 orang yang masih live. Kita bakal kayaknya dari pertemuan terjadi. Siapa yang bakal tumbang selanjutnya? Tampaknya dari tim Ark sudah dimasuki oleh Blue Zone. Dan banyak banget yang mulai bertumbangan dari peluru-peluru ditonton oleh masing-masing tim. Betul, dan Black White pun masih bertahan. Cukup berani untuk membiarkan satu player di bagian truk, sementara satunya berada di bawah truknya. Untung dia punya 2 forting dari Dacia-nya. Dan White tertangkap, satu player yang ada di atas truk ini tertangkap dan cari dipulangkan menuju ke arah lobby. Kengzo masih bisa bertahan sejauh ini. Seorang diri aja, the real survival. Bahkan dia sudah menambah 2 kill untuk timnya. Tapi Molotov membuat Kengzo harus pulang ke arah lobby. Iya, tampaknya Gonzo ketemu Kengzo dan akhirnya dipulangkan Gonzonya ke arah lobby dengan Molotov yang begitu perfect. Ya, dan ini nggak bisa diselamatkan. Atau dia bakal nekat buat nyelamatin. Dia nekat ternyata buat naik ke atas dan menyelamatkan temannya yang sedang terkena knockdown. Dari Ziol masih terus mengantisipasi dan headshot. Gonzo pulang ke arah lobby. Iya, 3 tim tersisa, Zeus, ada juga Abrupt Slayer dan juga Archer Gaming. Kita bakal lihat kali ini siapa yang bakal menyambat chicken pada game kita yang keempat. Tapi lo lihat Konina Power. Hashtag 4, 22 total point yang dibawa. Berarti dia bawa total 14 kill. Killnya banyak banget 14. dia. Konina Power. Karena emang dia fight terus dari tadi. Dia dipotong rotasinya pun, akhirnya dia tetap gaspolin. Terus masuk ke tengah, yang tadi nembakin dia potong balik. Ini kayaknya chicken buat Zeus deh. Harusnya ya, Harusnya clear. ya, Ini 4 clear. lawan 1. Karena ASL tinggal healing juga, tinggal 5 lagi healingnya. Ini harus jadi game bagi tim ZOC. Clear ini udah. Clear, Valid no debat. valid no debat. Gas terus no rem ya. 2 game ya? Udah valid no debat ya? Kayaknya kayak gini terus tadi 2 game. Yang PB88 juga kayak gini kan, 4 Iya. lawan 1. Di Terus luar yang zona sekarang lagi juga 4 lawan 1 lagi. Wow, berapa banyak kit cuy yang lu punya. Berapa banyak? Bahkan lihat saking nggak muat tasnya, energi drinknya ditaruh bawah dulu. Iya, biar dia minum taruh lagi di bawah. Wih, dia mau gerak cuy. Pelan-pelan maju. Pelan-pelan maju. Ini malah open field. Oh, ini udah gerakan nothing tulus. Udah gerakan nothing tulus ya, udah gerakan nothing tulus. Joker, kamu terlihat di spray, dapat 1, dikonfirm jadi sebuah kill kah? Dikonfirm kah? Gagal. Belum menjadi sebuah kill dan winner chicken dinner untuk Zeus Esports.